Hei tua, cepat cuci yang bersih. Bentakan kasar suamiku menghancurkan keheningan rumah. Aku tak menyangka, diamnya ibu akan menjadi senjata paling tajamku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu udara di rumah terasa tegang sejak Indah membuka pintu dapur. Aroma kopi yang biasanya menenangkan hari justru tidak mampu meredakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Fahri berdiri di samping meja makan dengan wajah memerah, matanya menatap tajam pada Ibu Sari yang tengah mencuci piring. Hei, tua, cepat cuci yang bersih. Jangan asal cemplungin, bentaknya, suaranya menggelegar di ruangan yang sempit. Ibu Sari menelan ludah, tangannya gemetar sedikit saat menggosok piring. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menundukkan kepala, bibirnya bergetar menahan amarah dan rasa sakit. Setiap gerakan tangan Ibu Sari tampak lamban karena ketegangan yang menguasai tubuhnya, namun ia tetap melakukan pekerjaannya, dengan kesabaran yang hampir melelahkan. Indah berdiri di belakangnya, menyaksikan adegan itu dengan dada yang sesak. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Ia ingin menegur, menenangkan, tapi suara itu seakan tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa menggenggam tepi meja, matanya menatap Ibu Sari dengan kombinasi rasa cemas dan marah yang tertahan. Ini tidak adil, pikir Indah, tapi kata-kata itu hanya terpendam dalam hati. Fahri berputar menghadap Indah, wajahnya masih merah padam. Kamu lihat kan? Ini ibu kamu, tapi tidak bisa melakukan hal paling dasar di rumahnya sendiri. Bentaknya lagi, kini dengan nada menyindir. Ia menggerakkan tangan ke arah meja seolah menuntut perhatian penuh. Indah menelan ludah. Ia tahu ibunya tidak pernah lemah dalam hal pekerjaan rumah, tapi Fahri selalu ingin menunjukkan kekuasaan. Ia merasa napasnya berat, dada sesak, tapi ia menahan diri. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum suaranya pecah. Fahri, tolong, jangan begitu pada ibu, katanya pelan, suaranya gemetar tapi tegas. Fahri menatapnya dengan mata menyipit, menilai keberanian Indah yang tiba-tiba muncul. Indah, jangan ikut campur. Ini urusan ibu kamu, katanya, nada merendahkan dan dingin. Ia melangkah mendekat, hampir menyentuh bahu Indah, membuat tubuhnya tegang seketika. Ibu Sari tetap diam, tangannya tidak berhenti bekerja. Ada kesedihan yang dalam di matanya, tapi juga keteguhan yang tidak bisa dipecahkan oleh kata-kata kasar. Indah memperhatikan setiap garis wajah ibunya, setiap gerakan yang menahan kepedihan. Ia merasa campur aduk, marah pada suaminya, takut akan reaksi ibunya, namun juga kagum pada ketenangan yang ditunjukkan Ibu Sari. Fahri meletakkan telapak tangannya di meja, menekannya sekuat tenaga seakan ingin menancapkan dominasinya. Aku sudah capek, Indah. Lihat ibumu ini. Tidak ada rasa hormat sama sekali, teriaknya. Suara itu menembus seluruh ruang makan, membuat cangkir dan piring bergetar. Indah menahan amarah yang membara di dadanya. Ia tahu jika ia membalas dengan kata-kata, konflik bisa meledak. Ia memilih menundukkan kepala, namun pikirannya sudah bekerja cepat, memetakan strategi diam-diam. Setiap kata yang diucapkan Fahri, setiap gerak tubuhnya yang kasar, terekam jelas. Indah mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Keinginan untuk tidak lagi diam, untuk mengambil alih kendali tanpa harus menghancurkan. Ibu Sari akhirnya menatap Fahri, matanya lembut namun penuh peringatan. Fahri, cukuplah. Tidak perlu membentak seperti itu. Suaranya tenang tapi tegas. Nada itu berbeda, bukan ketakutan, tapi kekuatan yang dalam. Fahri mengerutkan keningnya, tidak menyangka ibunya berani menatap balik tanpa mundur. Indah merasa lega sejenak melihat ibunya menunjukkan keberanian meski lemah secara fisik. Namun di sisi lain, hatinya hancur melihat suami yang seharusnya menjadi pasangan dan pelindung, justru menimbulkan rasa takut di rumah sendiri. Ia menutup mata sejenak, mengumpulkan keberanian untuk tidak membiarkan ketidakadilan ini menjadi norma. Fahri menarik napas panjang, wajahnya masih merah, dan menatap sekeliling rumah seolah ia raja di kerajaan kecilnya. Kalau semua harus dipermudah seperti ini, kalian tidak akan pernah bisa hidup di dunia nyata,
teriaknya sekali lagi sebelum akhirnya meninggalkan dapur dengan langkah berat, meninggalkan keheningan yang menggantung di udara. Indah menatap ibunya yang masih diam mencuci piring. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa kekuasaan dan dominasi bisa merusak rumah dengan cepat. Ia mendekat, menggenggam tangan ibunya sebentar, menyalurkan rasa hangat dan perlindungan yang belum bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ruangan itu sunyi setelah Fahri pergi. Suara air dari piring yang dicuci Ibu Sari terdengar lebih keras dari sebelumnya, namun kini membawa ketenangan yang aneh. Indah berdiri di samping ibunya, menyadari satu hal. Pagi ini bukan sekadar bentakan yang menyakitkan, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menuntut keberanian dan strategi dari dirinya. Dada Indah bergetar, napasnya teratur kembali. Ia tahu, ketenangan di luar hanyalah topeng. Di dalam, ada tekad yang mulai muncul, tekad untuk menghadapi dominasi yang salah dan melindungi ibunya dengan cara yang belum ia pahami sepenuhnya. Hari itu, pagi yang dingin dan tegang, menjadi saksi pertama dari kebangkitan diamnya seorang anak yang siap tidak hanya menahan, tapi juga merencanakan langkah. Sejak pagi itu, udara di rumah terasa berat. Indah berjalan pelan di ruang tamu, tangannya menggenggam cangkir teh hangat yang belum disentuh. Suara jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya, menandai detik demi detik yang membuatnya sadar bahwa rumah yang dulu penuh tawa kini terselimuti ketegangan. Fahri muncul dari kamar dengan wajah serius, matanya memindai ruangan seolah menilai setiap sudut. Indah, kenapa kamu cuma diam? Lakukan sesuatu untuk rumah ini. Jangan hanya duduk, katanya, nada datar tapi penuh perintah. Ia tidak lagi menjerit seperti kemarin. Tapi kata-katanya memiliki beban otoritas yang sama, cukup untuk membuat perut Indah menciut. Indah menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu kalau emosi meledak hanya akan memberi kemenangan pada Fahri. Matanya menatap Ibu Sari yang duduk di sofa, membaca buku kecil. Wajahnya tampak lelah tapi tetap tegar. Sekali lagi, Indah menyadari perubahan Fahri bukan hanya pada kemarahan terbuka, tapi pada cara ia menguasai ruang rumah secara halus. Setiap gerakan, setiap nada, diarahkan untuk menunjukkan dominasi. Pagi itu, mereka sarapan bersama dengan suasana hening. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring terdengar. Sesekali terdengar desahan ringan dari Fahri ketika ia menyendok makanan sendiri tanpa menunggu Indah. Indah menelan ludah, mencatat setiap gerak dan ekspresi suaminya. Ia sadar, ini bukan hanya pertengkaran sesaat, ini pola baru dalam rumah tangga mereka. Indah, suara Fahri memotong kesunyian. Kenapa teh ini terlalu dingin? Apakah kamu tidak tahu caranya menyajikan dengan benar? Seketika, tubuh Indah menegang. Ia menatap cangkir di tangannya, lalu menundukkan kepala. Tidak ada jawaban yang keluar. Kata-kata itu terasa seperti jarum, menusuk kebanggaan dan kesabarannya. Ibu Sari menatapnya dari seberang meja. Sekilas, tatapan itu seolah mengatakan, tetap tenang, jangan terbawa emosi. Indah menarik napas, berusaha meresapi pesan itu. Ia memahami satu hal, mengubah cara Fahri melihatnya bukanlah tujuan hari ini. Tujuan hari ini adalah memahami dan bertahan. Sore harinya, saat Indah membereskan dapur, Fahri datang tanpa permisi dan memeriksa lemari piring. Kenapa piring ini diletakkan di sini? Aku tidak suka cara kamu menata, ucapnya singkat, seolah setiap kesalahan kecil harus menjadi alasan untuk menunjukkan otoritas. Indah menunduk, tangannya tetap merapikan piring dengan cekatan. Di hatinya, ia bertanya-tanya, kapan suaminya mulai berubah menjadi sosok yang begitu menuntut dan dingin? Ketegangan tidak hanya ada pada kata-kata Fahri. Indah mulai menyadari cara ia berjalan di rumah, cara ia memegang benda, bahkan cara ia menatap orang lain berubah. Semua hal kecil menjadi pengingat bahwa kekuasaan telah bergeser, dan ia harus lebih waspada. Setiap interaksi dengan Fahri sekarang terasa seperti ujian diam-diam. Satu langkah salah, dan kemarahan bisa muncul tanpa peringatan. Malam itu, Indah duduk di kamar sendiri, memandang ke arah lampu meja yang hangat cahayanya. Ia mengingat kembali momen-momen sebelum perubahan Fahri, tawa di ruang tamu, obrolan ringan dengan Ibu Sari, dan cara suaminya menatapnya dengan lembut. Sekarang, semuanya terasa jauh. Indah menutup mata sejenak, merasakan campuran takut,
kecewa, dan sedikit marah yang tersembunyi. Ia menyadari, ini bukan hanya soal bentakan atau kata-kata kasar. Ini soal dominasi yang meresap ke setiap aspek rumah tangga. Fahri tidak lagi menunjukkan kasih sayang yang sama, tidak lagi peduli pada ketenangan rumah. Setiap kata, setiap tindakan, dimaksudkan untuk menegaskan siapa yang memegang kendali. Indah menelan air liur, mencoba menahan dorongan untuk melawan terbuka. Di ruang tengah, Ibu Sari menyiapkan teh untuk keduanya. Ia meletakkan cangkir di meja tanpa sepatah kata pun. Indah menatap ibunya, menyadari bahwa kekuatan sebenarnya bukan pada kata-kata keras, tapi pada ketenangan yang tetap teguh meski disudutkan. Sekali lagi, Indah memahami bahwa ia harus belajar dari ibu. Tidak semua perlawanan harus terlihat keras. Kadang, diam dan pengamatan jauh lebih kuat. Fahri duduk di sofa, menyeruput teh tanpa menatap mereka. Indah memandangnya, matanya meneliti setiap ekspresi, mencoba memahami pola pikirnya. Ada kesombongan, ada rasa superior, dan juga ketidaksadaran bahwa rumah ini perlahan menjadi tempat yang dingin. Indah tahu, jika ia membiarkan diri hanyut dalam emosi, ketegangan ini akan terus berlanjut tanpa akhir. Malam itu, ketika lampu kamar dimatikan dan rumah sepi, Indah duduk di tepi tempat tidur, tangan menggenggam kain bantal. Hatinya campur aduk, tapi satu hal jelas. Ia mulai memahami rumahnya, memahami Fahri, dan menyadari bahwa untuk mengembalikan kehangatan, ia harus memulai dari dirinya sendiri. Diam-diam, ia berjanji, ia tidak akan membiarkan dominasi ini berlangsung tanpa strategi. Hari itu berakhir dengan keheningan, tapi bukan ketenangan. Ada tekad baru yang tumbuh di hati Indah. Rumah mereka mungkin sudah tidak hangat lagi, tetapi dari dinginnya suasana, lahir kesadaran bahwa perubahan harus dimulai dari pengamatan, pemahaman, dan kesabaran. Setiap langkah kecil di malam itu menjadi fondasi bagi apa yang akan datang. Fondasi untuk menghadapi dominasi Fahri dengan kepala dingin dan hati yang tegar. Sore itu, cahaya matahari menembus jendela ruang tamu, menyorot permukaan kayu yang mengkilap dan menimbulkan bayangan panjang. Indah duduk di sofa, menatap Ibu Sari yang sedang menyusun buku di rak. Wajah ibunya tenang, tidak menampakkan sedikit pun kecemasan meski beberapa jam lalu Fahri kembali menunjukkan kesombongan dan nada merendahnya. Indah menelan ludah, hatinya dipenuhi rasa penasaran yang membuncah. Ibu, kenapa ibu selalu diam ketika Fahri berbicara kasar padamu? Kenapa ibu tidak pernah membalas? Tanyanya lirih, matanya menatap ibu dengan penuh pertanyaan. Ibu Sari mengangkat wajahnya, menatap Indah dengan mata lembut tapi tajam. Indah, bukan setiap kata harus dibalas. Ada kekuatan dalam diam, jika kita tahu kapan harus berbicara. Jawabnya pelan, suara stabil seperti air yang mengalir tenang. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, namun jelas terasa oleh Indah. Indah menghela napas, mencoba mencerna kata-kata ibunya. Ia tahu Ibu Sari bukan tipe orang yang membiarkan ketidakadilan begitu saja. Diamnya ibu bukan tanda kelemahan, tapi sesuatu yang lebih dalam, yang Indah belum sepenuhnya mengerti. Tapi, ibu tampak seperti menahan semua sakit itu sendirian, ucap Indah sambil menundukkan kepala. Ibu Sari tersenyum tipis, menepuk lembut tangan anaknya. Kadang, anakku, kita harus melihat lebih jauh dari kata-kata. Fahri melihat kekuasaan dalam suara keras. Dia tidak pernah berpikir diam dan ketenangan bisa menjadi bentuk kekuatan yang lain. Suaranya mengandung pesan terselubung yang membuat Indah terdiam. Ada rahasia yang tersimpan dalam setiap gerak dan ketenangan ibunya, sesuatu yang Indah tahu akan terungkap pada waktunya. Di dapur, terdengar suara langkah kaki Fahri yang berjalan pelan, mengecek lemari dan meja makan. Indah menatap ibu dari balik sofa, memperhatikan setiap gerakan kecil. Ibu Sari tetap fokus pada tugasnya, menyiapkan teh sore, tanpa memperlihatkan reaksi terhadap keberadaan Fahri. Indah mulai merasakan ada strategi tersembunyi di balik diam ibunya. Setiap gerakannya terukur, setiap kata yang diucapkan dipertimbangkan. Indah, tolong ambilkan gula di lemari atas. Suara Ibu Sari terdengar lembut namun tegas. Indah berdiri, membuka lemari, dan mengambil gula sambil menatap ibunya. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, sebuah keteguhan yang menenangkan tapi juga memicu rasa penasaran. Ia bertanya-tanya apa yang membuat ibu tetap kuat menghadapi Fahri.
Fahri masuk ke ruang tamu, melihat ibu dan anak itu sedang menatapnya. Kenapa kalian diam saja? Tidak ada yang menegur atau memperingatkan aku. Suaranya terdengar seperti menantang, mencoba memancing reaksi. Ibu Sari menatapnya, wajahnya tetap tenang, namun ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Fahri, ada hal yang tidak perlu diulang dengan suara keras. Aku memilih melakukan yang benar tanpa harus bersuara kasar, katanya pelan, matanya menatap lurus ke mata suaminya. Fahri menegakkan tubuh, alisnya mengerut, merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Ia tidak terbiasa menghadapi jawaban tanpa emosi, tanpa amarah, tanpa hinaan. Ada rasa bingung dan sedikit frustrasi yang terlihat jelas di wajahnya. Indah menelan ludah, menyaksikan momen itu dengan hati berdebar. Ia mulai menyadari, ibunya memiliki cara sendiri untuk menegakkan martabat tanpa berteriak. Sore itu, Indah mengikuti Ibu Sari ke ruang tamu. Ibunya duduk di kursi goyang, mengambil buku catatan kecil dari tasnya. Indah, hari-hari seperti ini mengajarkan kita banyak hal. Aku ingin kau mengamati, bukan hanya mendengar, kata Ibu Sari sambil membuka halaman buku. Setiap kata yang diucapkan ibunya seolah menanamkan pemahaman baru pada Indah, bahwa dominasi tidak selalu ditandai dengan suara keras. Indah duduk di samping ibu, matanya menatap setiap gerak tangan yang menulis di buku. Ada ketelitian, ada strategi, ada rencana yang tersimpan dalam setiap huruf. Ia merasakan rasa hormat yang mendalam, sekaligus keingintahuan besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Diamnya Ibu Sari bukan hanya ketenangan. Itu adalah kekuatan yang tersembunyi, sesuatu yang Indah tahu akan membalikan keadaan di saat yang tepat. Fahri kembali berdiri di pintu, memandang mereka berdua. Ada ketegangan yang berbeda di udara. Ia tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Ibu Sari, dan itu membuatnya gelisah. Biasanya, dominasi Fahri berlaku tanpa tandingan. Tapi kali ini, diam dan keteguhan ibu menciptakan ketidakpastian yang membuatnya sulit mengatur situasi. Indah menatap ibunya, hatinya penuh pertanyaan sekaligus kekaguman. Ibu, aku ingin bisa seperti ibu, kuat tanpa harus membentak atau memaki, bisiknya dalam hati. Ibu Sari menepuk bahunya lembut, seolah membaca pikiran anaknya, dan tersenyum. Kau akan belajar, anakku. Setiap ketenangan yang kita simpan akan menemukan waktunya untuk bersuara. Malam mulai turun, lampu-lampu rumah menyala, memantulkan bayangan panjang di dinding. Indah duduk sendiri di tepi sofa, mengingat setiap gerak, setiap kata, setiap diam yang diperlihatkan ibunya sepanjang sore. Ia menyadari satu hal penting, kekuatan sejati tidak selalu terlihat, tetapi selalu mempengaruhi lingkungan. Rumah mungkin tetap dingin, namun ada energi berbeda yang sekarang mulai menyelimuti setiap sudut. Indah menatap jendela, cahaya lampu jalan memantul di matanya. Ia tahu, diamnya Ibu Sari bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang akan membuka jalan, pelan tapi pasti. Ia merasa campur aduk, kagum, penasaran, sekaligus sedikit takut akan apa yang akan terungkap berikutnya. Sore itu, ketenangan Ibu Sari mengajarkan Indah pelajaran pertama tentang strategi, kesabaran, dan kekuatan yang tersembunyi di balik diam. Pagi itu, cahaya matahari menyusup melalui jendela kamar tidur utama, menyinari lantai kayu yang bersih mengkilap. Indah duduk di meja rias, tangannya menggenggam secangkir teh hangat, matanya menatap cermin seakan mencari ketenangan sebelum menghadapi hari yang terasa berat. Dari ruang tamu terdengar langkah Fahri, berat dan percaya diri, menandakan bahwa hari ini ia ingin menunjukkan dominasinya lagi. Fahri keluar dari ruang kerjanya, membawa dokumen-dokumen dan beberapa kunci mobil. Lihat ini, Indah, katanya sambil meletakkan kunci dan map di atas meja. Suaranya tegas, tidak meninggi, namun setiap kata terselip kesombongan yang sulit diabaikan. Semua ini milikku. Rumah, rekening, mobil, properti, segala hal di dunia ini ada di tanganku. Indah menelan ludah, tangannya erat menggenggam cangkir teh. Ia tahu apa yang terjadi bukan hanya soal materi, tapi soal kontrol. Fahri ingin menekankan bahwa segala sesuatu di rumah ini berada di bawah kendalinya, bahwa ia adalah penguasa mutlak. Namun, Indah memilih diam, matanya menatap ke arah Ibu Sari yang duduk di sofa, menatap Fahri tanpa ekspresi.
Fahri melangkah mendekat, menyebarkan dokumen di meja ruang tamu. Lihat ini, katanya sambil menunjuk peta properti, sertifikat rumah, dan rekening bank. Semua ini atas namaku. Tidak ada satupun yang bisa disentuh tanpa izinku. Jadi jangan berpikir kau bisa mengatur rumah ini atau mencoba menantangku. Indah hanya mengangguk pelan, menahan dorongan untuk menanggapi. Ia tahu jika ia bereaksi, ini akan menjadi ajang pertarungan yang diinginkan Fahri. Ia memilih mengamati, mempelajari pola pikir suaminya, mencatat setiap ekspresi kesombongan dan setiap gerak tangan yang menekankan kekuasaan. Ibu Sari menutup buku yang dibacanya dan berdiri. Ia berjalan mendekati meja, menatap Fahri dari sisi lain. Fahri, semua dokumen ini memang terlihat milikmu, tapi bukan berarti segalanya harus kau klaim sendiri. Ada hal-hal yang tidak bisa diukur hanya dengan materi. Suaranya lembut, tetapi ada ketegasan yang membuat Fahri berhenti sejenak. Fahri mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman. Apa maksudmu, Ibu? Semua yang ada di rumah ini, aku yang mengatur, aku yang bayar, aku yang menentukan. Tidak ada yang bisa menentangku. Ia melangkah lebih dekat, menegakkan tubuh, mencoba menegaskan dominasi secara fisik dan verbal. Indah memperhatikan setiap gerakan, menyadari satu hal. Kesombongan Fahri bukan sekadar kata-kata, tapi cara ia memanfaatkan objek di sekitarnya untuk memperlihatkan kekuasaan. Setiap kunci mobil yang ditunjukkan, setiap sertifikat yang dibuka, seakan menegaskan posisinya. Namun di mata Indah, itu semua hanya topeng. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kepercayaan diri itu, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Fahri mengambil peta properti dan menekannya di atas meja, menatap lurus ke Indah. Lihat ini. Rumah di kota ini, tanah di pinggiran, apartemen di pusat. Semua ini aku yang atur. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim tanpa seizin aku. Jadi, jangan bicara soal kekuasaan atau kontrol lain. Nada suaranya datar, namun penuh dominasi. Indah menahan napas, matanya menatap ibunya yang diam di seberang. Ibu Sari tidak tersentuh, tetap tegak, wajahnya tenang. Ada ketenangan yang membingungkan Fahri, membuatnya sedikit kehilangan arah. Indah menyadari, diam ibunya memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada kata-kata kerasnya. Setiap gerakannya, setiap senyumnya yang tenang, menimbulkan pertanyaan dalam benak Fahri yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Fahri menggerakkan tangan, menyebarkan dokumen lain, rekening bank, polis asuransi, dan sertifikat kendaraan. Lihat semua ini. Semuanya atas namaku. Tidak ada satupun yang bisa diubah tanpa persetujuanku. Rumah ini adalah kerajaanku, dan aku pemimpin di sini. Ia menyentuh meja dengan telapak tangan, menekankan setiap kata, membuat ruang tamu terasa lebih kecil karena dominasi yang ingin ditunjukkannya. Indah menelan ludah, matanya menatap ke arah Ibu Sari. Ia merasa lega dan bangga melihat ketenangan ibunya. Diamnya ibu seperti benteng yang tidak bisa ditembus, membuat kesombongan Fahri terlihat kosong dan rapuh. Indah mulai memahami pola permainan. Kesombongan bisa menutupi kerentanan, tapi ketenangan yang tegas bisa membuka celah untuk perubahan. Fahri akhirnya duduk di sofa, menyandarkan tubuh, seakan puas dengan pertunjukan yang baru saja ia tampilkan. Ia memandang Indah dan ibunya, mengharapkan reaksi, tetapi yang ia dapat hanyalah ketenangan yang membingungkan. Matanya menyipit, berusaha menebak maksud diam itu, tetapi ia tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan. Indah tetap tenang, tangannya menatap peta dan dokumen yang tersebar, tapi pikirannya bergerak cepat. Ia mencatat setiap detail, setiap nada, setiap gerak tangan. Fahri mungkin percaya bahwa semua kontrol ada di tangannya, tetapi diam dan pengamatan Indah memberi kekuatan baru, kekuatan untuk memahami, merencanakan, dan menunggu saat yang tepat untuk mengubah dinamika yang selama ini menindas. Sore itu berakhir dengan ketegangan yang halus. Fahri merasa dominan, tetapi diam dan keteguhan Ibu Sari serta pengamatan cermat Indah mulai menimbulkan bayangan keraguan di pikirannya. Rumah yang tampak di bawah kekuasaan Fahri sebenarnya sedang diam-diam menyimpan kekuatan lain, yang siap muncul pada waktunya. Pagi itu, udara di rumah terasa berat, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam langkah Indah. Ia berjalan di ruang tamu dengan kepala tegak, tangan menggenggam secangkir teh hangat,
Matanya menatap lurus ke arah Fahri yang sedang menyiapkan dokumen di meja kerja. Tidak ada nada bentakan, hanya ketenangan yang baru, namun ada tekad yang sulit disembunyikan. Fahri, suara Indah terdengar jelas, pelan tapi tegas. Aku pikir kita perlu bicara soal pengaturan rumah. Aku ingin ikut menentukan, bukan hanya mengikuti. Fahri menatapnya dengan mata terbelalak. Nada suara Indah yang sebelumnya lembut kini berbeda, mengandung keberanian yang mengejutkan. "Apa maksudmu?" tanyanya, nada datar tapi ada sedikit ketegangan. Ia tidak terbiasa melihat Indah berbicara tanpa ragu, apalagi menuntut hak untuk bersuara dalam rumah yang selama ini ia klaim sebagai wilayahnya. Indah menaruh cangkir teh di meja, langkahnya mantap mendekati Fahri. "Aku ingin bisa berbagi tanggung jawab, termasuk pengaturan keuangan rumah tangga dan keputusan sehari-hari. Aku bukan lagi anak yang diam menonton." Setiap kata diucapkannya dengan nada lembut tapi tegas, membuat Fahri tersentak. Ia mencoba menatap mata Indah untuk membaca maksudnya, namun tidak menemukan rasa takut yang biasa ia lihat. Fahri menyandarkan tubuh ke kursi, alisnya mengerut. Kau ingin ikut mengatur semua ini? Tapi aku yang membayar dan mengurus semuanya. Bagaimana kau bisa memutuskan sesuatu tanpa pengalamanku?" Suaranya terdengar setengah menantang, setengah bingung. Ia tidak pernah menghadapi Indah yang sekarang tampak berbeda, lebih percaya diri dan lebih sadar akan haknya sendiri. Indah menatap dokumen yang tersebar di meja, lalu kembali menatap Fahri. "Pengalaman bukan hanya soal uang atau aset, Fahri. Ini soal memahami rumah kita, memahami keluarga kita, dan membuat keputusan yang adil bagi semua." Kata-katanya sederhana, tapi menyampaikan pesan yang jelas. Ia tidak lagi akan membiarkan rumahnya diatur hanya oleh dominasi. Ibu Sari muncul dari dapur, menatap kedua anaknya, anak dan menantu, dengan senyum tipis. "Terkadang, retakan kecil adalah awal perubahan. Diammu, Indah, bukan lagi pasif. Itu tanda keberanian yang tumbuh," kata Ibu Sari lembut. Matanya menatap Indah penuh pengertian, seolah memberi dorongan diam-diam. Fahri menghela napas, terlihat gelisah. Ia mencoba kembali memegang kendali, namun pola baru dalam dinamika rumah tangga mulai terbaca. Indah tidak mengkritik secara frontal. Ia menyampaikan pendapat dengan lembut, tapi setiap kata menantang dominasi yang selama ini ia nikmati. Ia mulai menyadari bahwa keberanian Indah bukan ancaman, tapi sebuah gelombang yang bisa merombak keseimbangan yang selama ini ia kuasai. Seiring hari berlalu, interaksi mereka menjadi berbeda. Saat Indah menyiapkan teh sore, ia menanyakan, "Fahri, menurutmu meja makan sebaiknya diletakkan di sisi jendela atau dekat rak? Aku ingin rumah terlihat lebih nyaman, bukan sekadar formal." Fahri berhenti sejenak, matanya menatapnya. "Aku tidak apa-apa di dekat jendela," jawabnya singkat, sedikit ragu. Ia mulai menyadari bahwa Indah bukan lagi sekadar menuruti perintah atau mengamati diam-diam. Momen kecil ini menimbulkan retakan pertama dalam dominasi Fahri. Ia masih memiliki kontrol, tapi kesadaran bahwa Indah kini ikut menentukan membuatnya sedikit cemas. Ia mulai menilai ulang setiap kata yang akan diucapkan, setiap gerakan yang akan dilakukan. Rumah yang dulu terasa sepenuhnya di bawah kendali Fahri kini mulai berubah. Ada keseimbangan baru yang perlahan muncul, meski belum sepenuhnya terlihat. Sore itu, saat Indah membantu Ibu Sari menata ruang tamu, ia berkata, "Ibu, aku ingin bisa memutuskan dekorasi rumah sendiri juga. Tidak hanya mengikuti aturan Fahri." Ibu Sari tersenyum tipis, matanya berbinar penuh pengertian. "Anakku, itu langkah kecil tapi penting. Setiap keputusan yang kau buat sekarang adalah bagian dari kekuatanmu, bukan pemberontakan kosong." Fahri yang duduk di sofa, membaca surat kabar, mendengar percakapan itu, merasa sedikit terkejut. Ia menyadari, perubahan Indah bukan tentang menentang dirinya, tapi tentang menegaskan haknya sebagai pasangan dalam rumah tangga. Kesombongan Fahri yang biasanya mendominasi suasana kini harus menyesuaikan diri dengan realitas baru. Indah sudah mulai belajar menggunakan suara dan pilihannya dengan percaya diri. Malam harinya, rumah terasa berbeda. Tidak ada bentakan, tidak ada intimidasi, hanya percakapan yang mulai setara. Indah menatap ke arah Ibu Sari,
merasakan campuran lega dan bangga. Ia tahu perubahan kecil ini adalah awal dari retakan yang lebih besar. Retakan yang lambat laun akan membuka jalan bagi kesetaraan, sekaligus menguji kesabaran dan strategi dalam menghadapi Fahri. Sebelum tidur, Indah menatap cermin di kamarnya. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal. Hari ini, ia telah menunjukkan keberanian pertama dalam rumah tangga yang selama ini terasa menindas. Retakan pertama sudah muncul, dan dari retakan itu, sesuatu yang lebih besar akan mulai tumbuh. Keberanian, kesadaran, dan kekuatan untuk menghadapi dominasi yang selama ini menguasai rumah mereka. Pagi itu, udara di rumah terasa berat, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam langkah Indah. Ia berjalan di ruang tamu dengan kepala tegak, tangan menggenggam secangkir teh hangat, matanya menatap lurus ke arah Fahri yang sedang menyiapkan dokumen di meja kerja. Tidak ada nada bentakan, hanya ketenangan yang baru, namun ada tekad yang sulit disembunyikan. Fahri, suara Indah terdengar jelas, pelan tapi tegas. Aku pikir kita perlu bicara soal pengaturan rumah. Aku ingin ikut menentukan, bukan hanya mengikuti. Fahri menatapnya dengan mata terbelalak. Nada suara Indah yang sebelumnya lembut kini berbeda, mengandung keberanian yang mengejutkan. Apa maksudmu? Tanyanya, nada datar tapi ada sedikit ketegangan. Ia tidak terbiasa melihat Indah berbicara tanpa ragu, apalagi menuntut hak untuk bersuara dalam rumah yang selama ini ia klaim sebagai wilayahnya. Indah menaruh cangkir teh di meja, langkahnya mantap mendekati Fahri. Aku ingin bisa berbagi tanggung jawab, termasuk pengaturan keuangan rumah tangga dan keputusan sehari-hari. Aku bukan lagi anak yang diam menonton. Setiap kata diucapkannya dengan nada lembut tapi tegas, membuat Fahri tersentak. Ia mencoba menatap mata Indah untuk membaca maksudnya, namun tidak menemukan rasa takut yang biasa ia lihat. Fahri menyandarkan tubuh ke kursi, alisnya mengerut. Kau ingin ikut mengatur semua ini? Tapi aku yang membayar dan mengurus semuanya. Bagaimana kau bisa memutuskan sesuatu tanpa pengalamanku? Suaranya terdengar setengah menantang, setengah bingung. Ia tidak pernah menghadapi Indah yang sekarang tampak berbeda, lebih percaya diri dan lebih sadar akan haknya sendiri. Indah menatap dokumen yang tersebar di meja, lalu kembali menatap Fahri. Pengalaman bukan hanya soal uang atau aset, Fahri. Ini soal memahami rumah kita, memahami keluarga kita, dan membuat keputusan yang adil bagi semua. Kata-katanya sederhana, tapi menyampaikan pesan yang jelas. Ia tidak lagi akan membiarkan rumahnya diatur hanya oleh dominasi. Ibu Sari muncul dari dapur, menatap kedua anaknya, anak dan menantu, dengan senyum tipis. Terkadang, retakan kecil adalah awal perubahan. Diammu, Indah, bukan lagi pasif. Itu tanda keberanian yang tumbuh, kata Ibu Sari lembut. Matanya menatap Indah penuh pengertian, seolah memberi dorongan diam-diam. Fahri menghela napas, terlihat gelisah. Ia mencoba kembali memegang kendali, namun pola baru dalam dinamika rumah tangga mulai terbaca. Indah tidak mengkritik secara frontal. Ia menyampaikan pendapat dengan lembut, tapi setiap kata menantang dominasi yang selama ini ia nikmati. Ia mulai menyadari bahwa keberanian Indah bukan ancaman, tapi sebuah gelombang yang bisa merombak keseimbangan yang selama ini ia kuasai. Seiring hari berlalu, interaksi mereka menjadi berbeda. Saat Indah menyiapkan teh sore, ia menanyakan, "Fahri, menurutmu meja makan sebaiknya diletakkan di sisi jendela atau dekat rak? Aku ingin rumah terlihat lebih nyaman, bukan sekadar formal." Fahri berhenti sejenak, matanya menatapnya. "Aku tidak apa-apa di dekat jendela," jawabnya singkat, sedikit ragu. Ia mulai menyadari bahwa Indah bukan lagi sekadar menuruti perintah atau mengamati diam-diam. Momen kecil ini menimbulkan retakan pertama dalam dominasi Fahri. Ia masih memiliki kontrol, tapi kesadaran bahwa Indah kini ikut menentukan membuatnya sedikit cemas. Ia mulai menilai ulang setiap kata yang akan diucapkan, setiap gerakan yang akan dilakukan. Rumah yang dulu terasa sepenuhnya di bawah kendali Fahri kini mulai berubah. Ada keseimbangan baru yang perlahan muncul, meski belum sepenuhnya terlihat. Sore itu, saat Indah membantu Ibu Sari menata ruang tamu, ia berkata, "Ibu, aku ingin bisa memutuskan dekorasi rumah sendiri juga. Tidak hanya mengikuti aturan Fahri."
Ibu Sari tersenyum tipis, matanya berbinar penuh pengertian. Anakku, itu langkah kecil tapi penting. Setiap keputusan yang kau buat sekarang adalah bagian dari kekuatanmu, bukan pemberontakan kosong. Fahri yang duduk di sofa, membaca surat kabar, mendengar percakapan itu, merasa sedikit terkejut. Ia menyadari, perubahan Indah bukan tentang menentang dirinya, tapi tentang menegaskan haknya sebagai pasangan dalam rumah tangga. Kesombongan Fahri yang biasanya mendominasi suasana kini harus menyesuaikan diri dengan realitas baru. Indah sudah mulai belajar menggunakan suara dan pilihannya dengan percaya diri. Malam harinya, rumah terasa berbeda. Tidak ada bentakan, tidak ada intimidasi, hanya percakapan yang mulai setara. Indah menatap ke arah Ibu Sari, merasakan campuran lega dan bangga. Ia tahu perubahan kecil ini adalah awal dari retakan yang lebih besar. Retakan yang lambat laun akan membuka jalan bagi kesetaraan, sekaligus menguji kesabaran dan strategi dalam menghadapi Fahri. Sebelum tidur, Indah menatap cermin di kamarnya. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal. Hari ini, ia telah menunjukkan keberanian pertama dalam rumah tangga yang selama ini terasa menindas. Retakan pertama sudah muncul, dan dari retakan itu, sesuatu yang lebih besar akan mulai tumbuh. Keberanian, kesadaran, dan kekuatan untuk menghadapi dominasi yang selama ini menguasai rumah mereka. Pagi itu, udara di rumah terasa berat, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam langkah Indah. Ia berjalan di ruang tamu dengan kepala tegak, tangan menggenggam secangkir teh hangat, matanya menatap lurus ke arah Fahri yang sedang menyiapkan dokumen di meja kerja. Tidak ada nada bentakan, hanya ketenangan yang baru, namun ada tekad yang sulit disembunyikan. Fahri, suara Indah terdengar jelas, pelan tapi tegas. Aku pikir kita perlu bicara soal pengaturan rumah. Aku ingin ikut menentukan, bukan hanya mengikuti. Fahri menatapnya dengan mata terbelalak. Nada suara Indah yang sebelumnya lembut kini berbeda, mengandung keberanian yang mengejutkan. Apa maksudmu? Tanyanya, nada datar tapi ada sedikit ketegangan. Ia tidak terbiasa melihat Indah berbicara tanpa ragu, apalagi menuntut hak untuk bersuara dalam rumah yang selama ini ia klaim sebagai wilayahnya. Indah menaruh cangkir teh di meja, langkahnya mantap mendekati Fahri. Aku ingin bisa berbagi tanggung jawab, termasuk pengaturan keuangan rumah tangga dan keputusan sehari-hari. Aku bukan lagi anak yang diam menonton. Setiap kata diucapkannya dengan nada lembut tapi tegas, membuat Fahri tersentak. Ia mencoba menatap mata Indah untuk membaca maksudnya, namun tidak menemukan rasa takut yang biasa ia lihat. Fahri menyandarkan tubuh ke kursi, alisnya mengerut. Kau ingin ikut mengatur semua ini? Tapi aku yang membayar dan mengurus semuanya. Bagaimana kau bisa memutuskan sesuatu tanpa pengalamanku? Suaranya terdengar setengah menantang, setengah bingung. Ia tidak pernah menghadapi Indah yang sekarang tampak berbeda, lebih percaya diri dan lebih sadar akan haknya sendiri. Indah menatap dokumen yang tersebar di meja, lalu kembali menatap Fahri. Pengalaman bukan hanya soal uang atau aset, Fahri. Ini soal memahami rumah kita, memahami keluarga kita, dan membuat keputusan yang adil bagi semua. Kata-katanya sederhana, tapi menyampaikan pesan yang jelas. Ia tidak lagi akan membiarkan rumahnya diatur hanya oleh dominasi. Ibu Sari muncul dari dapur, menatap kedua anaknya, anak dan menantu, dengan senyum tipis. Terkadang, retakan kecil adalah awal perubahan. Diammu, Indah, bukan lagi pasif. Itu tanda keberanian yang tumbuh, kata Ibu Sari lembut. Matanya menatap Indah penuh pengertian, seolah memberi dorongan diam-diam. Fahri menghela napas, terlihat gelisah. Ia mencoba kembali memegang kendali, namun pola baru dalam dinamika rumah tangga mulai terbaca. Indah tidak mengkritik secara frontal. Ia menyampaikan pendapat dengan lembut, tapi setiap kata menantang dominasi yang selama ini ia nikmati. Ia mulai menyadari bahwa keberanian Indah bukan ancaman, tapi sebuah gelombang yang bisa merombak keseimbangan yang selama ini ia kuasai. Seiring hari berlalu, interaksi mereka menjadi berbeda. Saat Indah menyiapkan teh sore, ia menanyakan, "Fahri, menurutmu meja makan sebaiknya diletakkan di sisi jendela atau dekat rak? Aku ingin rumah terlihat lebih nyaman, bukan sekadar formal." Fahri berhenti sejenak, matanya menatapnya.
Tidak apa-apa di dekat jendela, jawabnya singkat, sedikit ragu. Ia mulai menyadari bahwa Indah bukan lagi sekadar menuruti perintah atau mengamati diam-diam. Momen kecil ini menimbulkan retakan pertama dalam dominasi Fahri. Ia masih memiliki kontrol, tapi kesadaran bahwa Indah kini ikut menentukan membuatnya sedikit cemas. Ia mulai menilai ulang setiap kata yang akan diucapkan, setiap gerakan yang akan dilakukan. Rumah yang dulu terasa sepenuhnya di bawah kendali Fahri kini mulai berubah. Ada keseimbangan baru yang perlahan muncul, meski belum sepenuhnya terlihat. Sore itu, saat Indah membantu Ibu Sari menata ruang tamu, ia berkata, "Ibu, aku ingin bisa memutuskan dekorasi rumah sendiri juga. Tidak hanya mengikuti aturan Fahri." Ibu Sari tersenyum tipis, matanya berbinar penuh pengertian. "Anakku, itu langkah kecil tapi penting. Setiap keputusan yang kau buat sekarang adalah bagian dari kekuatanmu, bukan pemberontakan kosong." Fahri yang duduk di sofa, membaca surat kabar, mendengar percakapan itu, merasa sedikit terkejut. Ia menyadari, perubahan Indah bukan tentang menentang dirinya, tapi tentang menegaskan haknya sebagai pasangan dalam rumah tangga. Kesombongan Fahri yang biasanya mendominasi suasana kini harus menyesuaikan diri dengan realitas baru. Indah sudah mulai belajar menggunakan suara dan pilihannya dengan percaya diri. Malam harinya, rumah terasa berbeda. Tidak ada bentakan, tidak ada intimidasi, hanya percakapan yang mulai setara. Indah menatap ke arah Ibu Sari, merasakan campuran lega dan bangga. Ia tahu perubahan kecil ini adalah awal dari retakan yang lebih besar. Retakan yang lambat laun akan membuka jalan bagi kesetaraan, sekaligus menguji kesabaran dan strategi dalam menghadapi Fahri. Sebelum tidur, Indah menatap cermin di kamarnya. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal. Hari ini, ia telah menunjukkan keberanian pertama dalam rumah tangga yang selama ini terasa menindas. Retakan pertama sudah muncul, dan dari retakan itu, sesuatu yang lebih besar akan mulai tumbuh. Keberanian, kesadaran, dan kekuatan untuk menghadapi dominasi yang selama ini menguasai rumah mereka. Pagi itu, udara di rumah terasa berat, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam langkah Indah. Ia berjalan di ruang tamu dengan kepala tegak, tangan menggenggam secangkir teh hangat, matanya menatap lurus ke arah Fahri yang sedang menyiapkan dokumen di meja kerja. Tidak ada nada bentakan, hanya ketenangan yang baru, namun ada tekad yang sulit disembunyikan. "Fahri," suara Indah terdengar jelas, pelan tapi tegas. "Aku pikir kita perlu bicara soal pengaturan rumah. Aku ingin ikut menentukan, bukan hanya mengikuti." Fahri menatapnya dengan mata terbelalak. Nada suara Indah yang sebelumnya lembut kini berbeda, mengandung keberanian yang mengejutkan. "Apa maksudmu?" tanyanya, nada datar tapi ada sedikit ketegangan. Ia tidak terbiasa melihat Indah berbicara tanpa ragu, apalagi menuntut hak untuk bersuara dalam rumah yang selama ini ia klaim sebagai wilayahnya. Indah menaruh cangkir teh di meja, langkahnya mantap mendekati Fahri. "Aku ingin bisa berbagi tanggung jawab, termasuk pengaturan keuangan rumah tangga dan keputusan sehari-hari. Aku bukan lagi anak yang diam menonton." Setiap kata diucapkannya dengan nada lembut tapi tegas, membuat Fahri tersentak. Ia mencoba menatap mata Indah untuk membaca maksudnya, namun tidak menemukan rasa takut yang biasa ia lihat. Fahri menyandarkan tubuh ke kursi, alisnya mengerut. Kau ingin ikut mengatur semua ini? Tapi aku yang membayar dan mengurus semuanya. Bagaimana kau bisa memutuskan sesuatu tanpa pengalamanku?" Suaranya terdengar setengah menantang, setengah bingung. Ia tidak pernah menghadapi Indah yang sekarang tampak berbeda, lebih percaya diri dan lebih sadar akan haknya sendiri. Indah menatap dokumen yang tersebar di meja, lalu kembali menatap Fahri. "Pengalaman bukan hanya soal uang atau aset, Fahri. Ini soal memahami rumah kita, memahami keluarga kita, dan membuat keputusan yang adil bagi semua." Kata-katanya sederhana, tapi menyampaikan pesan yang jelas. Ia tidak lagi akan membiarkan rumahnya diatur hanya oleh dominasi. Ibu Sari muncul dari dapur, menatap kedua anaknya, anak dan menantu, dengan senyum tipis. Terkadang, retakan kecil adalah awal perubahan. "Diammu, Indah, bukan lagi pasif. Itu tanda keberanian yang tumbuh," kata Ibu Sari lembut. Matanya menatap Indah penuh pengertian,
seolah memberi dorongan diam-diam. Fahri menghela napas, terlihat gelisah. Ia mencoba kembali memegang kendali, namun pola baru dalam dinamika rumah tangga mulai terbaca. Indah tidak mengkritik secara frontal. Ia menyampaikan pendapat dengan lembut, tapi setiap kata menantang dominasi yang selama ini ia nikmati. Ia mulai menyadari bahwa keberanian Indah bukan ancaman, tapi sebuah gelombang yang bisa merombak keseimbangan yang selama ini ia kuasai. Seiring hari berlalu, interaksi mereka menjadi berbeda. Saat Indah menyiapkan teh sore, ia menanyakan, "Fahri, menurutmu meja makan sebaiknya diletakkan di sisi jendela atau dekat rak? Aku ingin rumah terlihat lebih nyaman, bukan sekadar formal." Fahri berhenti sejenak, matanya menatapnya. "Aku tidak apa-apa di dekat jendela," jawabnya singkat, sedikit ragu. Ia mulai menyadari bahwa Indah bukan lagi sekadar menuruti perintah atau mengamati diam-diam. Momen kecil ini menimbulkan retakan pertama dalam dominasi Fahri. Ia masih memiliki kontrol, tapi kesadaran bahwa Indah kini ikut menentukan membuatnya sedikit cemas. Ia mulai menilai ulang setiap kata yang akan diucapkan, setiap gerakan yang akan dilakukan. Rumah yang dulu terasa sepenuhnya di bawah kendali Fahri kini mulai berubah. Ada keseimbangan baru yang perlahan muncul, meski belum sepenuhnya terlihat. Sore itu, saat Indah membantu Ibu Sari menata ruang tamu, ia berkata, "Ibu, aku ingin bisa memutuskan dekorasi rumah sendiri juga. Tidak hanya mengikuti aturan Fahri." Ibu Sari tersenyum tipis, matanya berbinar penuh pengertian. "Anakku, itu langkah kecil tapi penting. Setiap keputusan yang kau buat sekarang adalah bagian dari kekuatanmu, bukan pemberontakan kosong." Fahri yang duduk di sofa, membaca surat kabar, mendengar percakapan itu, merasa sedikit terkejut. Ia menyadari, perubahan Indah bukan tentang menentang dirinya, tapi tentang menegaskan haknya sebagai pasangan dalam rumah tangga. Kesombongan Fahri yang biasanya mendominasi suasana kini harus menyesuaikan diri dengan realitas baru. Indah sudah mulai belajar menggunakan suara dan pilihannya dengan percaya diri. Malam harinya, rumah terasa berbeda. Tidak ada bentakan, tidak ada intimidasi, hanya percakapan yang mulai setara. Indah menatap ke arah Ibu Sari, merasakan campuran lega dan bangga. Ia tahu perubahan kecil ini adalah awal dari retakan yang lebih besar. Retakan yang lambat laun akan membuka jalan bagi kesetaraan, sekaligus menguji kesabaran dan strategi dalam menghadapi Fahri. Sebelum tidur, Indah menatap cermin di kamarnya. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal. Hari ini, ia telah menunjukkan keberanian pertama dalam rumah tangga yang selama ini terasa menindas. Retakan pertama sudah muncul, dan dari retakan itu, sesuatu yang lebih besar akan mulai tumbuh. Keberanian, kesadaran, dan kekuatan untuk menghadapi dominasi yang selama ini menguasai rumah mereka. Pagi itu, cahaya lembut menembus jendela ruang tamu, menyinari lantai kayu yang hangat. Indah duduk di sofa, memandangi Ibu Sari yang sedang merapikan dokumen di rak buku. Ada ketenangan berbeda dalam gerakan ibunya, namun ada pula rasa misterius yang sulit dijelaskan. Indah menahan napas, merasa hari ini akan menjadi hari yang penting. "Ibu, apa ada sesuatu yang Ibu sembunyikan dari Fahri?" tanya Indah perlahan, menatap wajah ibu yang tetap tenang. "Aku merasa ada yang tidak pernah ia ketahui, sesuatu yang membuatnya begitu sombong, tapi tidak tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali." Ibu Sari tersenyum tipis, matanya menatap Indah penuh arti. "Anakku, bukan semua hal harus segera diketahui orang lain. Kadang, waktu yang tepat menentukan seberapa kuat rahasia itu bisa menjadi senjata," jawabnya pelan. Nada itu terdengar misterius, membuat Indah semakin penasaran. Ia menatap ibunya lebih lama, mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata sederhana itu. Fahri masuk dari dapur, menenteng beberapa cangkir kopi, matanya menatap Indah dan Ibu Sari seolah menilai mood pagi itu. "Kalian duduk di sini seperti merencanakan sesuatu," katanya, nada suaranya ringan tapi ada nada menguji. Ia tidak menyadari bahwa Indah dan ibunya sedang membaca situasi dengan hati-hati. Indah menatap Fahri, menahan diri agar tidak bereaksi. Ia tahu, ini bukan waktu untuk konfrontasi langsung. Alih-alih, ia memilih untuk menanyakan hal-hal kecil yang bisa membuka tabir tanpa membuat Fahri curiga. "Fahri, kau tahu rumah ini milik siapa sebenarnya?"
tanyanya, suara pelan tapi tegas. Fahri tersenyum sinis. Tentunya milikku. Semua dokumen atas namaku. Ia berjalan ke sofa, duduk santai, memegang cangkir kopinya. Indah menelan ludah, tapi tetap menatapnya tanpa takut. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Indah mulai mengumpulkan informasi diam-diam, menilai reaksi suaminya, mencatat setiap kata, ekspresi, dan gerakan tangan. Ibu Sari menatap Fahri dari sudut ruang, wajahnya tetap tenang. Ia tahu momen ini akan datang. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, "Fahri, kau benar-benar percaya semua ini milikmu. Tapi ada hal yang tidak kau ketahui. Sesuatu yang bisa mengubah cara pandangmu tentang kekuasaan di rumah ini." Fahri mengerutkan kening, ada sedikit rasa gelisah yang terlihat di matanya. Ia tidak terbiasa orang lain berbicara dengan nada penuh misteri seperti ini padanya. "Maksud ibu apa?" tanyanya. Nada mulai meninggi sedikit, tapi tetap mengandung rasa ingin tahu. Indah menatap ibunya. Hatinya berdegup cepat. Ini adalah kesempatan pertama bagi dirinya untuk benar-benar mengerti rahasia yang selama ini tersembunyi. "Ibu, aku ingin tahu semuanya," bisiknya. Ia merasakan ketegangan di dadanya, sekaligus rasa penasaran yang membuncah. Ibu Sari mengangguk pelan. "Segalanya ada dalam dokumen ini," katanya sambil membuka lemari kayu di sudut ruangan. Ia mengambil map tebal yang tampak tua, penuh dengan sertifikat dan dokumen hukum. "Semua aset rumah, tanah, properti, bahkan rekening yang kau pikir milikmu, Fahri, sebenarnya atas namaku. Aku pemilik sah, dan ini semua tercatat di notaris." Fahri menatap dokumen itu dengan mata melebar. Ada campuran rasa tak percaya dan panik di wajahnya. Ia mencoba tersenyum, tapi tubuhnya gemetar sedikit. "Apa maksudmu?" "Ini, tidak mungkin," gumamnya, suaranya terdengar serak. Indah menahan napas, merasakan adrenalin mengalir deras. Semua petunjuk yang selama ini diamati, semua perilaku Fahri yang arogan, kini mulai runtuh dalam sekejap. Ia menatap ibu, menyadari betapa diamnya Ibu Sari selama ini bukan tanda kelemahan, tapi strategi yang matang. Ibu Sari melangkah mendekat, menatap Fahri langsung di mata. "Fahri, kesombongan dan dominasi tidak bisa menutupi fakta hukum. Kau bisa merasa memiliki, tapi kenyataannya berbeda. Semua keputusan, semua aset, berada di tanganku. Dan aku memilih bagaimana rumah ini dijalankan, bukan kau." Suaranya tegas, tidak ada ketakutan, hanya keteguhan yang menakutkan bagi siapapun yang mencoba menindas. Fahri mundur satu langkah, matanya berputar, mencoba mencerna informasi itu. Tubuhnya tegang, kepalanya berdenyut karena panik. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seluruh aset yang selama ini ia banggakan ternyata bukan miliknya. Segera, rasa kesombongan yang selama ini menopang dominasi mulai rapuh. Indah merasakan kemenangan diam yang aneh tapi memuaskan. Ia menatap ibunya dengan kagum. Diam Ibu Sari selama ini adalah kekuatan yang mengumpulkan semua keping puzzle hingga saatnya tiba, dan sekarang semua mulai terbuka. Ia tahu, langkah selanjutnya harus hati-hati, namun tekadnya semakin kuat. Ia akan memastikan kebenaran ini membawa perubahan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga untuk menghentikan dominasi Fahri yang telah menindas rumah mereka begitu lama. Fahri masih berdiri di sana, menatap map dan dokumen, tidak mampu berkata-kata. Indah tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari proses yang akan mengubah seluruh dinamika rumah tangga mereka. Dan diamnya ibu selama ini, yang dulu membingungkan, kini menjadi fondasi dari kekuatan yang tak terbantahkan. Sore itu, rumah terasa berbeda. Ada ketegangan, tetapi juga rasa tegas yang baru, seolah rumah sendiri mulai bernapas dengan cara yang berbeda. Indah menatap jendela, cahaya senja memantul di matanya, merasakan bahwa rahasia yang mulai terbuka ini akan menjadi titik balik, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh keluarga. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Indah duduk di meja kerja kecil di kamar, menatap tumpukan dokumen dan folder yang tersebar rapi. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan di dadanya, tapi kali ini bukan ketakutan. Ini adalah tekad. Rahasia yang terungkap kemarin memberi energi baru. Kini ia tahu arah langkahnya, dan rumah ini mulai berada dalam radar strateginya. Indah,
Jangan terburu-buru. Suara Ibu Sari terdengar lembut dari ruang tamu. Setiap langkah yang kau ambil harus jelas tujuannya, bukan sekadar emosi. Indah mengangguk, menutup mata sebentar, meresapi nasihat ibunya. Ia tahu benar, ini bukan saatnya untuk balas dendam. Ini tentang memahami, merencanakan, dan mulai mengambil alih kendali dengan hati-hati. Dengan tangan mantap, ia membuka map besar yang diberikan Ibu Sari kemarin. Di dalamnya terdapat sertifikat tanah, dokumen rekening bank, akta kendaraan, dan beberapa dokumen hukum lain yang selama ini Fahri anggap miliknya. Indah mulai menyusun dokumen itu secara sistematis. Ia menandai setiap aset dengan catatan kecil. Siapa pemilik sah, posisi hukum, dan kemungkinan strategi jika perlu. Setiap langkah kecil yang ia lakukan terasa seperti mengukir kekuatan baru, sebuah kendali yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk Fahri. Di ruang tamu, Fahri duduk di sofa, membaca koran, tampak santai. Namun, Indah memperhatikannya dari tepi meja kerja. Ia mencatat kebiasaan Fahri, setiap gerak tubuh, nada suaranya, bahkan arah pandang matanya. Ini bukan sekadar rasa penasaran. Ini pengamatan strategis. Ia mulai memahami pola dominasi Fahri, dan bagaimana kelemahan yang tidak disadari bisa dimanfaatkan untuk merubah keseimbangan. Indah membuka laptop dan mulai menyusun catatan digital. Ia mencatat semua transaksi yang pernah Fahri lakukan, mencocokkan dengan dokumen yang ada. Setiap angka, setiap catatan, mulai membentuk pola yang jelas. Selama ini Fahri hanya percaya pada kesombongan, tetapi fakta hukum berada di tangan Ibu Sari. Suara langkah Fahri terdengar menuju dapur, menandakan ia akan mengambil minum. Indah menutup laptop sebentar, tetap tenang. Ia tahu setiap gerakannya harus hati-hati, agar Fahri tidak curiga. Dominasi yang dulu mutlak mulai bergeser, tapi perlahan. Ia mulai merasakan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi, kekuatan informasi, kekuatan strategi, dan kekuatan diam yang terencana. Sore harinya, Indah menemani Ibu Sari menata lemari dokumen. "Ibu, aku mulai mengerti sekarang," kata Indah sambil menata sertifikat. "Diam Ibu, rahasia yang disimpan, semua itu, ternyata untuk menyiapkan kami menghadapi sesuatu yang besar." Ibu Sari menatapnya dengan mata penuh arti. "Benar, anakku. Setiap langkah kita harus terencana. Mengambil kendali bukan soal cepat atau keras, tapi tepat dan jelas. Sekarang kau sudah siap memulai. Kau hanya perlu tetap fokus." Indah mengangguk, merasakan tekad tumbuh di dada. Ia membuka satu folder khusus yang berisi dokumen properti dan aset yang selama ini Fahri klaim miliknya. Ia menandai catatan kecil, sertifikat atas nama ibu, bukti transfer ke rekening ibu, dan dokumen hukum yang valid. Semua ini akan menjadi dasar jika diperlukan langkah berikutnya. Tidak lama kemudian, Fahri kembali ke ruang tamu, duduk sambil menatap Indah. "Kau tampak sibuk sekali, Indah. Apakah semua ini benar-benar perlu?" tanyanya. Nada suaranya terdengar ingin menyindir tapi ada keraguan samar di baliknya. Indah menatapnya dengan tenang, matanya tetap fokus pada dokumen di tangan. "Semua yang penting bagi rumah dan keluarga, Fahri. Aku hanya memastikan semuanya sesuai dengan kenyataan." Suaranya lembut tapi tegas, menunjukkan perubahan sikap, tidak takut, tidak menantang, tapi mengendalikan. Fahri mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang berbeda dari Indah. Tidak ada kemarahan, tidak ada emosi berlebihan, hanya ketenangan dan ketelitian yang membuatnya sedikit gelisah. Ia mulai menyadari, kontrol yang dulu mutlak kini mulai bergeser. Dominasi tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya. Ada kesadaran dan strategi diam-diam yang kini bergerak di balik ketenangan Indah. Indah menutup folder itu, menaruhnya di laci khusus yang hanya ia dan Ibu Sari ketahui. Langkah berikutnya akan lebih jelas. "Ibu, aku akan mulai mengatur semuanya dengan cara yang tidak terlihat Fahri, tapi hasilnya pasti terasa," bisiknya, hati berdebar. Ia tahu strategi diamnya ibunya adalah kunci, dan kini ia mulai menapaki jalan itu. Malam hari, Indah duduk di tepi sofa, menatap cahaya lampu yang memantul di lantai kayu. Ia menarik napas panjang, merasakan kepuasan aneh dalam ketenangan. Rumah yang dulu terasa menekan kini mulai menjadi medan yang bisa dikendalikan.
Ia mulai merasakan pergeseran perlahan dalam rumah tangga mereka. Dominasi Fahri tetap ada di permukaan, tapi kekuatan nyata, informasi, dan strategi kini berpihak padanya. Hari itu berakhir dengan rumah yang sunyi, namun ada energi berbeda di setiap sudutnya. Indah tahu, langkah-langkah kecil yang ia ambil, mencatat, menandai, merencanakan, adalah awal dari perubahan besar. Rumah ini mungkin masih di bawah pengamatan Fahri, tapi kendali perlahan berpindah ke tangan Indah. Dan dari malam itu, kesadaran baru muncul. Untuk menghadapi dominasi dan kesombongan, tidak selalu harus bentak atau marah. Terkadang, diam, strategi, dan observasi adalah senjata paling kuat. Pagi itu, Indah membuka lemari arsip di ruang kerja Ibu Sari. Jantungnya berdegup cepat. Tangannya meraba-raba map tebal yang berisi dokumen penting. Matanya fokus mencari sesuatu yang selama ini tersembunyi dari Fahri. Ada ketegangan yang aneh. Rasa penasaran bercampur dengan adrenalin. Menyadari bahwa hari ini ia mungkin menemukan jawaban yang akan mengubah segalanya. Ia membuka map pertama, berisi sertifikat rumah, dokumen properti, dan bukti transaksi. Matanya melebar saat menemukan catatan yang jelas. Seluruh aset, rumah, tanah, rekening bank, mobil, bahkan apartemen di kota lain, semua atas nama Ibu Sari. Ini, semua milik Ibu, bisik Indah, suaranya hampir tak terdengar. Namun matanya tidak bisa lepas dari dokumen itu. Tangan gemetar menahan kaget. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Selama ini, Fahri selalu berpikir dirinya menguasai segalanya. Semua kesombongan dan dominasi yang ditampilkannya ternyata hanya ilusi. Indah menunduk sejenak, menutup mata, mencoba mencerna fakta itu. Bayangan Fahri membentak ibunya kemarin muncul di benaknya. Membuat rasa marah dan tidak percaya bercampur dengan kekaguman terhadap ibunya. Ia menarik napas dalam, merasakan campuran lega, bangga, dan sedikit takut akan konsekuensi dari penemuan ini. Ia mengambil beberapa dokumen, meneliti setiap halaman, memastikan tidak ada kesalahan. Semua terlihat jelas, stempel notaris, tanda tangan resmi, rekening atas nama Ibu Sari. Bahkan catatan transaksi bank menunjukkan bahwa Fahri selama ini hanya bisa menggunakan uang itu dengan izin ibu. Jadi selama ini, semua yang dia klaim sebagai miliknya, hanyalah topeng. Pikir Indah, bibirnya terkatup rapat menahan emosi. Ia menatap dokumen di tangannya, merasakan energi baru. Kini ia bisa merencanakan langkah tanpa harus menebak-nebak. Semua fakta ada di hadapannya, jelas dan tak terbantahkan. Ia menutup map dan menatap ke arah Ibu Sari yang duduk di sofa. Tenang seperti biasa. Ibu, ternyata semua ini memang sudah Ibu atur sejak awal, kata Indah lirih, matanya berbinar. Diam Ibu selama ini bukan karena takut, tapi untuk menunggu saat yang tepat. Ibu Sari tersenyum tipis, menepuk tangan anaknya. Benar, anakku. Kekuasaan sejati tidak selalu terlihat. Fahri bisa saja berpikir dia menguasai segalanya. Tapi kenyataannya, kekuatan berada pada mereka yang memahami permainan lebih dulu. Suara ibunya lembut, tapi penuh wibawa, membuat Indah merasakan keteguhan yang menenangkan sekaligus memberi dorongan. Pikiran Indah melayang sejenak, membayangkan semua momen ketika Fahri menunjukkan kesombongan. Pamer mobil, memamerkan rumah, mengklaim kontrol penuh. Semua itu sekarang terlihat hampa. Ia merasakan campuran amarah dan lega. Marah karena selama ini ditipu oleh kesombongan Fahri. Lega karena ia kini memegang kunci informasi yang tak terbantahkan. Indah berdiri, merapikan dokumen di tangan, lalu menatap jendela. Sekarang aku mengerti, gumamnya dalam hati. Jika aku ingin mengambil langkah selanjutnya, aku harus hati-hati, tapi pasti. Semua strategi dan keputusan bisa diperkuat fakta ini. Ia menarik napas panjang, menenangkan dirinya, menyadari bahwa kekuatan diam yang ditunjukkan ibunya kini berpindah sebagian padanya. Fahri masuk ke ruang kerja tanpa mengetuk, matanya tertuju pada Indah. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya, nada terdengar santai, tapi ada sedikit kegelisahan. Ia mulai merasakan ada perubahan dalam cara Indah bergerak, tidak lagi takut, tapi penuh perhitungan. Indah menatapnya, matanya tidak mundur. Aku sedang memastikan segala sesuatu berjalan sesuai kenyataan. Fahri.
Kau tahu, tidak semua yang terlihat milikmu memang benar-benar milikmu. Suaranya tegas tapi tidak emosi. Cukup untuk menimbulkan rasa penasaran dan sedikit ketakutan di mata Fahri. Fahri menatapnya sejenak, membaca nada suara itu, mencoba menebak maksud Indah. Ada ketegangan yang tidak biasa. Ia menyadari, kali ini Indah bukan hanya mengikuti atau mengamati. Ia mulai bergerak, merencanakan, dan memahami situasi dengan cara yang sebelumnya hanya dilakukan ibunya. Indah menutup map, menaruhnya di laci khusus yang hanya diketahui Ibu Sari. Ini bukan soal balas dendam, Fahri. Ini soal keadilan dan kenyataan. Rumah ini dan semua asetnya memiliki pemilik sah. Dan sekarang aku tahu bagaimana memegang kendali tanpa harus teriak atau bertengkar. Kata-katanya sederhana tapi menancap, membuat Fahri terpaku sejenak. Malam itu, Indah duduk di tepi sofa, menatap cahaya lampu yang memantul di lantai. Ia menarik napas panjang, merasakan kekuatan baru yang mengalir. Selama ini, rumah terasa berat dan menekan. Kini, dengan fakta yang jelas di tangannya, rumah ini mulai terasa seperti medan yang bisa dikendalikan. Dominasi Fahri masih ada di permukaan, tapi kontrol nyata, informasi, bukti hukum, dan strategi, sekarang berpihak pada Indah dan ibunya. Ia tersenyum tipis, menutup mata sebentar, menyadari satu hal. Kebenaran yang mengguncang ini bukan hanya membuka mata, tapi juga memberi fondasi baru. Fondasi untuk mengubah dinamika rumah tangga, untuk menghadapi kesombongan Fahri, dan untuk menegakkan kendali yang sah secara diam-diam tapi pasti. Pagi itu, cahaya lembut menembus tirai kamar kerja, memantul di atas meja kayu yang penuh dokumen dan catatan. Indah duduk di kursi, jari-jarinya menari di atas laptop, menandai setiap dokumen yang telah ia teliti sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, sadar bahwa hari ini bukan soal emosi, tapi strategi. Setiap langkah harus diperhitungkan. Indah membuka map besar yang diberikan Ibu Sari, meneliti sertifikat rumah, rekening bank, dan bukti aset lainnya. Ia mencatat semua yang bisa menjadi dasar hukum, semua yang bisa digunakan untuk menegaskan kendali, tapi tanpa harus konfrontasi terbuka yang bisa memicu kemarahan Fahri. Di ruang tamu, Fahri tampak santai, membaca koran. Namun Indah mengamatinya dari kejauhan. Setiap gerakannya, setiap nada suaranya, dicatat dengan seksama. Ia mulai menyadari pola Fahri, bagaimana ia bereaksi terhadap pertanyaan, bagaimana ia mencoba menegaskan dominasi dengan nada halus, dan bagaimana kesombongannya selalu menutupi ketidaktahuan. Langkah pertama, gumam Indah dalam hati, adalah memastikan informasi benar-benar lengkap dan tidak ada celah. Aku tidak boleh terburu-buru. Ia membuka laptop, mencatat transaksi yang pernah Fahri lakukan, memeriksa bukti transfer, dan memastikan semua dokumen hukum tercatat rapi. Setiap detail penting, setiap bukti sah, akan menjadi pondasi strategi berikutnya. Indah mengambil secari kertas dan mulai membuat daftar prioritas. Aset yang harus diamankan dulu, keputusan apa yang bisa mulai diambil tanpa diketahui Fahri, dan momen-momen tepat untuk menyampaikan fakta tanpa memancing amarah. Ia tahu, kekuatan bukan pada bentakan, tapi pada rencana yang matang dan langkah yang tepat waktu. Ibu Sari muncul dari dapur, menatap anaknya yang serius. Bagus, anakku. Jangan pernah menyepelekan kekuatan strategi. Mereka yang mengandalkan emosi sering kalah sebelum memulai. Kau harus tenang dan tahu kapan menyerang, kapan menunggu, kata Ibu Sari lembut, matanya menyorot penuh pengertian. Indah mengangguk, tangannya menulis catatan kecil di pinggir dokumen. Ia menandai sertifikat tanah yang paling penting, rekening yang sering digunakan Fahri, dan aset lain yang paling mudah dijadikan bukti kendali. Setiap tanda kecil itu adalah rencana langkah demi langkah, tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk beberapa hari mendatang. Sore harinya, Indah memutuskan untuk melakukan pengecekan rutin ke beberapa dokumen di lemari arsip. Ia membawa catatan kecil, membandingkan nama pemilik dengan catatan transaksi, memastikan tidak ada kesalahan. Fahri lewat di dekatnya, menatap sekilas, tapi Indah tetap tenang. Tidak ada nada emosi, tidak ada nada menantang, hanya fokus yang membuatnya terlihat profesional dan hati-hati. Dalam hati, Indah menertawakan sedikit kesombongan Fahri. Ia tahu,
Selama ini Fahri percaya bahwa semua aset dan kendali ada di tangannya. Tapi dengan strategi yang tepat, diam, dan perhitungan, dominasi itu perlahan bisa dipindahkan tanpa benturan yang memicu konflik. Ia menulis di catatan, kesabaran adalah senjata, ketenangan adalah kekuatan. Malam harinya, saat rumah mulai sepi, Indah duduk di tepi sofa dengan catatan lengkap di depannya. Ia menandai aset yang bisa langsung dikendalikan melalui dokumen resmi, aset yang butuh persetujuan notaris, dan langkah-langkah persiapan jika Fahri mulai menentang. Setiap langkah kecil sudah diperhitungkan, mulai dari komunikasi, pengaturan dokumen, hingga waktu yang tepat untuk memperlihatkan fakta. Fahri sesekali mengintip dari ruang tamu, tampak penasaran, tapi Indah tidak terganggu. Ia tahu, keheningan dan fokusnya sendiri mulai menimbulkan pertanyaan di benak Fahri. Tidak ada bentakan, tidak ada pertengkaran, tapi ada energi baru yang sulit dijelaskan, ketenangan yang mengandung kekuatan tersembunyi. Indah menutup laptop dan menarik napas panjang. Ia menatap ke arah jendela, memikirkan langkah besok, memulai diskusi ringan dengan Fahri tentang rumah, memberi saran kecil yang menekankan fakta hukum, dan secara perlahan mengalihkan kontrol tanpa memancing pertengkaran. Semua langkah ini akan dilakukan diam-diam, tapi hasilnya pasti terasa. Sebelum tidur, Indah menulis satu catatan terakhir. Setiap emosi harus dikendalikan, setiap gerak dipikirkan, setiap kata memiliki tujuan. Strategi adalah kekuatan, bukan bentakan. Ia menutup catatan, merasakan kepuasan aneh tapi mendalam. Rumah yang dulu terasa menekan kini mulai menjadi medan yang bisa ia kendalikan. Dominasi Fahri masih ada di permukaan, tapi kontrol nyata, informasi, bukti hukum, dan strategi, sekarang perlahan berpihak padanya. Dengan ketenangan malam yang menyelimuti rumah, Indah menutup mata, menyadari satu hal, strategi yang matang selalu lebih kuat daripada kemarahan. Dan dari malam itu, langkah demi langkah akan membawa perubahan, diam-diam tapi pasti, mengubah dinamika rumah tangga mereka. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang tamu, menyorot lantai kayu yang bersih dan berkilau. Fahri duduk di sofa dengan tubuh santai, kopi di tangan, tampak percaya diri seperti biasanya. Senyum tipis menghiasi wajahnya, menyiratkan bahwa hari ini ia yakin akan menguasai semua situasi di rumah. Indah duduk di kursi dekat jendela, diam, matanya menatap ke arah Fahri sambil sesekali mengamati gerakannya. Ia tahu, hari ini akan menjadi pertunjukan kesombongan terakhir dari Fahri, dan ia sudah siap. Tidak ada reaksi berlebihan, hanya pengamatan yang teliti, catatan diam yang membentuk strategi selanjutnya. Indah, lihat ini. Fahri mulai berbicara sambil menenteng dokumen di tangannya. Aku sudah mengatur semua properti, rekening, dan aset. Semua ini atas namaku. Jadi, jangan berpikir kau bisa mengubah apapun di rumah ini. Nada suaranya penuh kepuasan, yakin bahwa dominasi yang ia tunjukkan tidak bisa digoyahkan. Indah mengangguk ringan, matanya tetap fokus pada dokumen yang ada di depannya. Ia menyadari kesalahan logika Fahri. Ia percaya bahwa kontrol berarti kepemilikan absolut, padahal kenyataannya, fakta hukum yang sah berada di tangan Ibu Sari. Diamnya Indah hari ini bukan ketakutan, melainkan pengumpulan informasi yang siap digunakan pada waktu yang tepat. Fahri berjalan ke meja makan, menyebar dokumen sertifikat rumah, rekening bank, dan bukti transaksi. Lihat ini. Semua ada di tanganku. Tidak ada yang bisa mengubah posisi ini kecuali aku sendiri. Ia menepuk meja dengan telapak tangan, seakan menegaskan kekuasaan yang ia klaim. Indah menatap gerakannya dengan tenang. Ia tahu, kesombongan ini adalah kesempatan terakhir yang Fahri miliki sebelum kebenaran benar-benar terbuka. Tidak ada bentakan, tidak ada emosi, hanya pengamatan yang diam-diam membangun fondasi langkah berikutnya. Setiap kata yang diucapkan Fahri menunjukkan titik lemah. Ia percaya pada persepsi, bukan fakta. Fahri duduk kembali di sofa, menyesap kopinya, lalu menatap Indah dengan tatapan menantang. Apakah kau masih meragukanku, Indah? Semua ini jelas. Rumah, rekening, mobil, bahkan apartemen di kota lain. Semua atas namaku. Jadi jangan mencoba menentangku. Suaranya terdengar seperti ancaman terselubung, tapi ada nada percaya diri yang justru membuka celah bagi Indah. Indah menelan napas,
menahan dorongan untuk bereaksi. Ia tahu, inilah saat yang tepat untuk mengamati kesalahan logika Fahri. Ia menyamaratakan kontrol dengan kepemilikan sah, mengira itu cukup untuk menegaskan dominasi. Padahal kenyataannya berbeda. Selama ini, kesombongan Fahri hanya menutupi ketidaktahuan yang akan segera terbuka. Beberapa menit kemudian, Fahri berdiri dan mulai memeriksa rak buku, memastikan tidak ada dokumen yang terselip. Kau lihat, Indah? Semua ada di mataku. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Aku pemilik, aku yang menentukan, aku yang mengatur rumah ini. Setiap kata terdengar seperti pengulangan, tapi justru membuat kesalahan logikanya semakin jelas bagi Indah. Indah menatap dokumen di tangannya. Salinan sertifikat atas nama Ibu Sari, bukti transfer ke rekening ibu, catatan notaris. Semua fakta sudah lengkap. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, menyadari bahwa saat yang tepat untuk pengungkapan akan segera datang. Tidak perlu bentak, tidak perlu emosi, cukup fakta yang jelas dan strategi yang matang. Fahri berjalan ke arah jendela, menatap halaman belakang rumah dengan senyum puas. Ia benar-benar percaya bahwa ia menguasai segalanya. Kesombongan itu membuatnya lengah. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya diamati, setiap ekspresi dianalisis, dan setiap klaim akan segera diuji oleh fakta yang tidak bisa dibantah. Indah berdiri pelan, menata dokumen di laci rahasia. Ia menulis catatan kecil. Kesombongan membuka celah, fakta adalah senjata, strategi diam adalah kekuatan. Setiap kata di catatan itu adalah pengingat bahwa dominasi Fahri hanya di permukaan. Sementara kendali nyata, informasi, bukti hukum, dan strategi sudah berpihak padanya dan Ibu Sari. Sore hari, Fahri masih berkeliling rumah, memeriksa mobil, melihat kondisi halaman, dan sesekali menatap dokumen di meja. Setiap gerakannya tampak arogan, percaya bahwa semua tetap berada di tangannya. Indah hanya duduk, mencatat setiap celah, setiap reaksi yang muncul, setiap nada percaya diri yang justru menunjukkan kelemahan tersembunyi. Malam itu, rumah terasa sunyi tapi tegang. Indah menatap cahaya lampu yang memantul di lantai, menarik napas panjang. Ia menyadari satu hal, kesombongan terakhir Fahri telah menyiapkan dirinya sendiri untuk dikalahkan. Semua klaim, semua dominasi, semuanya akan runtuh di hadapan fakta yang telah ia kumpulkan. Dan langkah berikutnya, ketika kebenaran diungkap, akan mengubah seluruh dinamika rumah tangga mereka. Diam Indah malam itu bukan tanda takut atau pasif. Itu adalah kekuatan yang terencana, strategi yang menunggu momen tepat. Fahri mungkin masih percaya dirinya penguasa, tapi kebenaran yang diam-diam disiapkan oleh Indah dan Ibu Sari akan segera mengguncang fondasi kesombongan terakhirnya. Pagi itu, Indah berdiri tegap di ruang tamu, dokumen tebal di tangan. Nafasnya teratur. Matanya menatap Fahri yang duduk di sofa, percaya diri seperti biasanya. Namun kali ini, ada ketenangan berbeda di wajah Indah, ketenangan yang membawa kekuatan yang sebelumnya tidak terlihat. Fahri, suara Indah terdengar tegas tapi tidak meninggi. Aku ingin kau tahu sesuatu yang selama ini kau abaikan. Ia meletakkan dokumen di meja, membuka map berisi sertifikat rumah, bukti rekening, dan dokumen hukum lain. Semua aset yang kau klaim milikmu, sebenarnya atas nama Ibu Sari. Fahri menatapnya, alis mengerut. Apa maksudmu? Semua ini, milikku. Suaranya meninggi, tapi ada nada terkejut yang samar. Ia mulai merasakan ketegangan pertama dalam kesombongan yang selama ini menutupi dominasinya. Indah melangkah mendekat, menatap mata suaminya tanpa ragu. Bukan klaim kosong, Fahri. Ini fakta. Sertifikat rumah, tanah, rekening bank, bahkan apartemen, semuanya terdaftar atas nama ibu. Aku punya bukti lengkap, sah secara hukum, dan tercatat di notaris. Ibu Sari muncul dari ruang dapur, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Fahri, katanya lembut tapi tegas, kau selama ini percaya semua ini milikmu. Kesombonganmu membuatmu buta terhadap fakta hukum. Aku pemilik sah, dan semua keputusan di rumah ini ada di tanganku. Fahri berdiri, tubuhnya tegang. Ini tidak mungkin. Aku mengatur rumah ini, aku yang bayar semuanya. Suaranya terdengar putus asa,
dan matanya mulai mencari-cari dokumen di meja, seperti berharap ada kesalahan yang bisa membalikan keadaan. Indah menggeleng, menahan dorongan untuk menambahkan komentar emosional. Fakta tidak bisa dibantah, Fahri. Setiap dokumen yang kau lihat di sini adalah bukti sah. Aku hanya menunjukkan kenyataan, bukan menantangmu. Fahri menatap map, tangannya gemetar saat menyentuh sertifikat tanah. Ini semua sah. Suaranya serak, campuran tidak percaya dan marah. Ia mulai menyadari bahwa dominasi yang selama ini ia klaim hanyalah ilusi. Semua kekuasaan nyata berada di tangan Ibu Sari. Ibu Sari melangkah lebih dekat, menatap Fahri lurus di mata. Selama ini, aku diam bukan karena takut atau lemah. Aku menunggu saat yang tepat untuk mengungkap fakta. Dominasi dan kesombongan tidak pernah bisa mengalahkan hukum dan kebenaran. Indah mengambil nafas dalam, menambahkan, Fahri, ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan dan kebenaran. Sekarang kau tahu, siapa yang benar-benar memegang kendali rumah dan aset keluarga. Fahri menunduk, matanya berputar, seolah mencari jawaban di langit-langit rumah. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri, tapi kepanikan jelas terlihat. Aku selama ini, tidak sadar, gumamnya, nadanya hampir terdengar seperti pengakuan. Ibu Sari menepuk bahu Fahri dengan lembut tapi tegas. Kesombonganmu menutup mata terhadap kebenaran. Sekarang kau harus menerima fakta bahwa semua yang kau anggap milikmu hanyalah tanggung jawab yang aku berikan kepadamu, bukan kepemilikan sah. Indah menatap ibunya dengan kagum. Diam dan ketenangan Ibu Sari selama ini ternyata bukan tanda kelemahan, tapi strategi yang sempurna. Fakta hukum yang jelas memberikan kekuatan tanpa harus bentak atau memarahi. Fahri akhirnya duduk, tubuhnya masih tegang, wajahnya pucat. Ia menatap dokumen di meja, lalu menatap Indah dan ibunya secara bergantian. Jadi, semua keputusan selama ini, sebenarnya tidak ada di tanganku. Suaranya terdengar rapuh, jauh dari nada sombong yang biasa ia tunjukkan. Indah mencondongkan tubuh, menatapnya dengan lembut. Sekarang kau tahu, dan kau harus menghargai fakta itu. Semua ini sah secara hukum. Tidak ada ruang untuk klaim palsu atau kesombongan. Ibu Sari menambahkan, rumah ini, aset ini, bukan sekadar soal harta. Ini tentang rasa hormat, keadilan, dan tanggung jawab. Fahri, kau bisa belajar menerima kenyataan atau terus menolak dan merugi. Fahri menutup matanya, menelan ludah. Diamnya penuh dengan campuran penyesalan, kesadaran, dan rasa malu. Ia menyadari betul, dominasi yang selama ini ia banggakan telah runtuh di hadapan fakta yang tak terbantahkan. Indah mengambil satu sertifikat dari meja, menatap Fahri. Ini bukan untuk membalas. Ini untuk menunjukkan bahwa rumah, keluarga, dan aset bukan sekadar alat untuk menunjukkan kekuasaan. Sekarang kau mengerti siapa yang memegang kendali sebenarnya. Fahri hanya bisa mengangguk, matanya kosong tapi penuh pemahaman baru. Ia menyadari, setiap bentakan dan kesombongan selama ini sia-sia jika dibandingkan dengan fakta hukum yang sederhana namun tegas. Malam itu, rumah terasa hening, tapi berbeda. Ada ketegangan yang telah bergeser menjadi pemahaman. Indah tahu, momen ini adalah titik balik, kebenaran telah terbuka, dan dominasi sesungguhnya tidak lagi berada di tangan Fahri. Diam yang tenang, strategi yang tepat, dan fakta yang kuat telah menegaskan siapa pemilik sah seluruh aset keluarga. Pagi itu, udara di rumah terasa berbeda. Indah duduk di ruang tamu dengan tenang, sementara Ibu Sari sedang menata dokumen dan mempersiapkan langkah hukum. Di sofa, Fahri duduk dengan wajah pucat, tangan gemetar memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Ia menyadari, dominasi yang selama ini ia banggakan mulai hilang secara nyata. Fahri, suara Ibu Sari terdengar lembut tapi tegas. Semua rekening yang kau gunakan selama ini telah dialihkan ke namaku. Dokumen aset sudah aku pastikan sah secara hukum. Mulai hari ini, semua keputusan finansial berada di bawah kendaliku. Fahri menelan ludah, matanya berputar, mencari-cari cara untuk menolak, tapi tak ada jalan. Setiap dokumen yang ditunjukkan Indah dan Ibu Sari adalah fakta hukum yang tak terbantahkan. Ia menghela napas panjang,
mencoba menenangkan diri, namun ketegangan jelas terlihat di wajahnya. Di luar rumah, staf bank mulai menghubungi Fahri. Mereka memberitahu bahwa rekening atas namanya kini dibekukan sementara menunggu validasi hukum. Setiap percakapan telepon membuatnya semakin tertekan. Ia merasakan dunia yang selama ini ia kendalikan perlahan runtuh di tangannya sendiri. Indah duduk diam di sofa, memperhatikan setiap reaksi Fahri. Ia tidak mengejek atau membentak. Hanya pengamatan yang tenang, menyadari bahwa konsekuensi nyata ini lebih efektif daripada kata-kata atau kemarahan. Setiap langkah hukum dan administrasi yang diambil Ibu Sari memperkuat posisi mereka. Fahri mencoba berdiri, melangkah ke jendela, menatap halaman belakang rumah. Ia menghela napas berat, menyadari bahwa aset yang selama ini ia anggap miliknya kini berada di luar kendalinya. Rumah, tanah, rekening, bahkan kendaraan, semua sah milik Ibu Sari. Dunia yang ia banggakan kini terasa hampa. Indah membuka folder dokumen, menampilkan bukti transfer terakhir yang dilakukan Fahri tanpa izin ibu. Ini bukti, Fahri. Semua transaksi yang kau pikir aman ternyata tercatat dan bisa diverifikasi. Kau tidak bisa menolak fakta hukum ini, katanya dengan tenang. Setiap kata diucapkan dengan nada lembut tapi pasti, membuat Fahri tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ponsel Fahri terus berdering. Rekanan bisnis menanyakan pembayaran yang tertunda karena rekening dibekukan. Surat elektronik dari notaris dan bank masuk bertubi-tubi. Setiap pesan membuat tekanan di pundaknya semakin berat. Ia mulai menyadari, reputasi yang selama ini ia banggakan kini mulai goyah di mata orang lain. Ibu Sari menepuk bahu Fahri, menatap matanya. Kesombongan dan dominasi tidak bisa menutupi fakta hukum, Fahri. Sekarang kau merasakan akibatnya. Rumah, aset, dan kepercayaan orang lain adalah hal yang harus dihargai, bukan sekadar diklaim. Fahri menunduk, matanya basah, suara serak. Aku tidak pernah menyangka, semua ini sah milik ibu. Indah mengangguk pelan. Ya, Fahri, fakta tidak bisa dibantah. Kau harus menerima kenyataan bahwa dominasi yang kau tunjukkan selama ini hanyalah ilusi. Segala keputusan penting kini berada di tangan mereka yang memahami dan menghormati hukum. Di luar, staf rumah mulai menata ulang dokumen dan aset. Mobil yang selama ini diunggulkan Fahri dipindahkan ke garasi atas nama Ibu Sari. Kunci berangkas lama dikembalikan ke notaris, rekening bank dibekukan, dan dokumen properti disusun ulang. Setiap tindakan nyata ini membuat Fahri semakin sadar bahwa dunia yang selama ini ia pikir mutlak miliknya kini telah runtuh. Malam harinya, rumah terasa hening. Indah duduk di tepi sofa, menatap cahaya lampu yang memantul di lantai kayu. Fahri duduk berjarak, wajahnya pucat, matanya kosong tapi penuh refleksi. Tidak ada bentakan, tidak ada hinaan. Hanya realitas yang menampar. Setiap fakta yang ia hadapi membuat kesombongan dan dominasi lenyap perlahan. Ibu Sari berdiri di dekat jendela, menatap bulan yang muncul perlahan di langit malam. Ini bukan tentang hukuman, Fahri. Ini tentang keadilan dan tanggung jawab. Kau bisa belajar dari kejadian ini, atau tetap tenggelam dalam kesombonganmu sendiri. Fahri menarik napas panjang, menunduk, menyadari bahwa ini adalah titik balik. Semua yang selama ini ia klaim, semua yang ia banggakan, kini nyata berada di luar kendalinya. Dunia yang ia bangun dengan kesombongan dan dominasi perlahan runtuh, digantikan fakta hukum dan strategi diam yang dilakukan Indah dan Ibu Sari. Diam malam itu membawa perubahan. Tidak ada bentakan, tidak ada hinaan, hanya kesadaran nyata. Dominasi yang selama ini mendominasi rumah telah berpindah, dan Fahri harus menghadapi kenyataan bahwa kesombongan tidak pernah bisa menggantikan fakta, hukum, dan strategi yang tepat. Pagi itu, rumah terasa tenang, hampir hening, hanya suara langkah kaki Indah yang lembut di lantai kayu. Fahri duduk di sofa, matanya kosong, masih mencoba mencerna kenyataan bahwa seluruh aset dan kendali rumah kini berada di tangan Ibu Sari. Kesombongan yang selama ini menopang dominasi sudah runtuh, digantikan rasa tidak berdaya yang nyata. Indah berdiri di tengah ruang tamu, dokumen tebal di tangannya, wajahnya tenang namun tegas. Ia menarik napas panjang, menatap Fahri dengan mata yang menyeratkan ketegasan tanpa kemarahan.
Tidak ada bentakan, tidak ada teriakan, hanya diam yang penuh wibawa, diam yang kini menjadi senjata paling kuat. Fahri, suaranya lembut tapi jelas terdengar di seluruh ruang. Aku sudah cukup bersabar selama ini. Rumah ini, aset ini, dan keluarga ini tidak akan lagi menjadi medan kesombonganmu. Ia meletakkan dokumen di meja dengan gerakan terkontrol, menandai bahwa ini adalah momen terakhir keputusan dibuat. Fahri menatapnya, bibirnya bergetar, mencoba mencari kata-kata. Indah, aku bisa menjelaskan. Ia berhenti, menyadari bahwa semua klaimnya sudah tidak ada gunanya. Tidak ada pembenaran yang bisa mengubah fakta yang ada. Indah melangkah mendekat, setiap gerakan tertata rapi. Tidak ada penjelasan. Fahri, semua keputusan sudah jelas. Rumah ini bukan milikmu. Tidak ada ruang untuk klaim atau dominasi lagi. Sekarang saatnya kau pergi. Suaranya tetap tenang, namun setiap kata menancap, tegas dan tidak bisa digoyahkan. Fahri berdiri, tubuhnya tegang. Ia menatap sekeliling rumah, melihat setiap dokumen, sertifikat, dan bukti yang ada di meja. Realitas yang selama ini ia hindari kini berdiri di hadapannya, tak terbantahkan. Ia tahu, tidak ada cara untuk mempertahankan klaim palsu. Indah memberi jarak, membiarkan Fahri mengerti sepenuhnya. Aku tidak akan membentakmu, Fahri. Aku tidak akan menghina atau merendahkanmu. Aku hanya menunjukkan kenyataan. Rumah dan aset ini bukan milikmu. Dan aku tidak akan membiarkan kesombonganmu merusak ketenangan keluarga lagi. Fahri menunduk, matanya menatap lantai. Ada campuran rasa malu, putus asa, dan kesadaran yang mendalam. Ia merasakan semua dominasi yang pernah ia tunjukkan kini hanyalah ilusi. Tidak ada teriakan, tidak ada perkelahian, hanya ketenangan indah yang membuatnya runtuh perlahan. Indah menatapnya lagi, langkahnya mantap. Saat kau keluar dari rumah ini, lakukan dengan sadar. Tidak ada kebencian dariku, hanya kepastian bahwa semua yang kau klaim selama ini tidak berlaku lagi. Rumah ini, aset ini, dan keluarga ini akan berjalan sesuai hukum dan keadilan. Fahri menarik napas panjang, perlahan berjalan menuju pintu. Tangannya gemetar saat menggenggam gagang pintu. Ia sadar, ini bukan tentang kekerasan atau bentakan, tapi kekuatan diam yang mengubah segalanya. Dominasi yang dulu ia pegang kini hilang tanpa perlu suara keras atau konfrontasi fisik. Indah berdiri tegak, matanya mengikuti langkah Fahri hingga ia benar-benar meninggalkan rumah. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan, hanya ketegasan yang memancarkan martabat. Setiap gerakan Indah mencerminkan kendali penuh atas situasi. Diam yang kuat, tindakan yang tepat, dan kepastian hukum yang tidak bisa digoyahkan. Setelah pintu tertutup, Indah menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ada rasa lega yang dalam, bukan hanya karena mengusir Fahri, tapi karena semua dilakukan dengan cara yang menjaga martabat dan ketenangan. Ia tahu, kemenangan sejati bukan pada teriakan atau kemarahan, tapi pada strategi, fakta, dan kekuatan diam yang meyakinkan. Ibu Sari duduk di samping Indah, tersenyum tipis. Kau melakukannya dengan tepat, anakku. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada hinaan. Hanya fakta dan ketegasan. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Indah menatap dokumen di meja, kemudian melihat rumah yang kini terasa lega, terang, dan penuh ketenangan. Semua aset sah di tangan yang benar. Semua keputusan dibuat sesuai hukum, dan ketegangan lama mulai hilang perlahan. Rumah ini bukan lagi medan kesombongan Fahri, tapi tempat di mana keadilan dan strategi diam yang tepat menentukan jalannya. Malam itu, rumah terasa damai. Indah duduk di sofa, menatap cahaya lampu yang memantul di lantai kayu. Ia menyadari satu hal, kemenangan sejati bukan pada bentakan atau balas dendam, tapi pada ketegasan, martabat, dan strategi yang matang. Dominasi Fahri telah runtuh, dan rumah ini kini benar-benar berada di tangan yang menghargai hukum dan keadilan. Pagi itu, cahaya matahari menyapu lantai kayu rumah, memberi kehangatan yang berbeda dari sebelumnya. Indah duduk di meja sarapan, menyeduh teh hangat, sementara Ibu Sari menatap piring dan roti di meja. Tidak ada ketegangan, tidak ada bentakan, hanya rutinitas sederhana yang terasa nyaman. Indah, kau ingin mencoba resep baru hari ini? Tanya Ibu Sari sambil tersenyum,
matanya memancarkan ketenangan yang sudah lama hilang dari rumah ini. Indah tersenyum tipis, menyadari betapa damainya momen ini. Boleh, Bu. Aku ingin memasak sesuatu yang bisa kita nikmati berdua. Santai. Ia menatap ibunya, merasa lega bisa kembali membangun hubungan tanpa ada bayangan ketakutan atau kesombongan Fahri yang dulu selalu menyelimuti rumah. Setelah sarapan, mereka duduk di ruang tamu sambil minum teh. Indah membuka beberapa buku yang selama ini ia tunda untuk dibaca. Ibu Sari duduk di sebelahnya, menata dokumen rumah tangga dengan rapi. Ada ketenangan yang aneh tapi menenangkan, seolah rumah sendiri bernapas lebih lega. Rasanya aneh, ya, Bu. Rumah ini bisa terasa tenang tanpa teriakan dan dominasi, kata Indah sambil tersenyum, menatap cahaya yang masuk dari jendela. Ibu Sari mengangguk. Ya, anakku. Ketika kita tidak lagi dibayangi kesombongan dan dominasi, rumah bisa bernapas, dan hati kita ikut tenang. Sekarang waktunya kita membangun rutinitas yang menenangkan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Indah menatap sekeliling ruang tamu. Rak buku yang dulu berantakan karena ketegangan kini tertata rapi. Lantai kayu bersih, cahaya masuk tanpa gangguan. Rumah yang selama ini terasa menekan kini menjadi tempat yang hangat, aman, dan penuh kontrol yang sehat. Siang harinya, mereka memutuskan untuk menata halaman belakang. Indah membawa pot bunga, sementara Ibu Sari menyiapkan tanah dan alat berkebun. Setiap gerakan sederhana itu memberi ketenangan. Tanaman baru ditanam, beberapa pohon tua dipangkas, dan udara segar masuk melalui jendela yang terbuka lebar. Rasanya lega, Bu. Bisa melakukan sesuatu untuk rumah ini tanpa harus merasa tertekan, kata Indah sambil menanam bunga dengan hati-hati. Ibu Sari tersenyum tipis. Kita bisa menikmati rumah ini, anakku, karena sekarang kendali ada di tangan yang menghargai hukum, ketenangan, dan martabat. Rumah bukan medan dominasi, tapi tempat hidup. Sore hari, mereka duduk di teras. Indah memegang buku catatan, menulis rencana harian dan ide-ide kecil untuk memperbaiki rumah, sementara Ibu Sari mengamati halaman yang kini terlihat rapi dan tertata. Tidak ada rasa takut, tidak ada bayangan masa lalu, hanya keharmonisan yang tumbuh perlahan. Indah menatap ibunya, hatinya hangat. Bu, aku merasa kita bisa mulai membangun hidup baru. Tanpa kesombongan atau bentakan, hanya ketenangan dan kontrol yang jelas. Ibu Sari menepuk tangan Indah lembut. Benar, anakku. Kita belajar dari pengalaman lalu, tapi sekarang fokus pada hari ini. Rumah ini adalah tempat kita, dan kita bisa menjalani hidup dengan damai, tanpa bayangan orang yang merusak. Malam tiba, lampu rumah menyala lembut. Indah dan Ibu Sari duduk di sofa, minum teh, menikmati keheningan. Tidak ada rasa panik, tidak ada ketegangan. Hanya kehangatan ibu anak yang menguat, dan perasaan bahwa rumah kini benar-benar milik mereka, tempat yang aman dan nyaman. Indah menatap dokumen yang dulu menjadi sumber strategi, kini tersusun rapi di laci. Ia tersenyum, menyadari bahwa kontrol dan ketenangan yang diperoleh bukan dari bentakan atau kemarahan, tapi dari strategi, fakta hukum, dan kesabaran. Rumah ini bukan hanya aman secara finansial, tapi juga secara emosional. Ibu Sari menepuk bahu Indah. Anakku, nikmati momen ini. Rumah yang waras adalah rumah yang bisa kita huni dengan damai. Kita sudah melewati badai, sekarang saatnya menikmati ketenangan yang kita bangun sendiri. Indah menarik napas panjang, menatap cahaya lampu yang memantul di lantai kayu. Ia merasakan kedamaian yang sulit digambarkan. Rumah kembali hangat, hati kembali lega, dan hubungan ibu anak semakin kuat. Semua rasa takut, tekanan, dan dominasi yang pernah ada kini tergantikan oleh kepercayaan, ketenangan, dan kendali yang sah. Malam itu, rumah terasa utuh. Tidak ada bentakan, tidak ada tekanan. Hanya suara ringan langkah kaki mereka, aroma teh hangat, dan cahaya lampu yang lembut. Indah tersenyum tipis, menutup mata sebentar, menyadari bahwa rumah yang waras kini benar-benar milik mereka, tempat untuk hidup dengan damai, tenang, dan penuh kontrol yang bijak. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar, menyinari lantai kayu rumah yang kini terasa hangat dan aman. Indah duduk di tepi sofa dengan secangkir teh hangat, matanya menatap halaman belakang yang rapi dan tertata.
ada rasa lega yang dalam, namun juga kebanggaan yang tenang. Ia menyadari betul bahwa semua yang terjadi bukan sekadar soal harta atau kekuasaan, tapi soal harga diri, martabat, dan hormat yang sejati. Ia meneguk teh perlahan, merasakan aroma yang menenangkan. Pikiran Indah kembali pada hari-hari ketika rumah ini dipenuhi bentakan, kesombongan, dan ketegangan. Fahri yang selalu merasa berhak atas segalanya, dominasi yang menekan, dan ketakutan yang ia rasakan dulu, semua itu kini tinggal kenangan. Tapi yang lebih penting, ia belajar bahwa kekuatan tidak selalu berada pada yang paling keras atau paling menuntut. "Bu," suara Indah lirih sambil menoleh ke arah Ibu Sari yang sedang menata dokumen. "Aku rasa kita benar-benar membangun ulang rumah ini. Tidak hanya dari segi materi, tapi dari segi hati dan ketenangan." Ibu Sari menoleh, matanya hangat, tersenyum tipis. "Ya, anakku. Semua yang kita lakukan bukan soal membalas, tapi soal menegakkan yang benar. Harga diri, martabat, dan hormat, itu yang tidak bisa dirampas oleh kesombongan orang lain." Indah menutup mata sebentar, menarik napas panjang, merasakan kepuasan yang tidak terdengar berlebihan. Ia tahu, semua langkah yang dilakukan, strategi diam, observasi, pengumpulan bukti, telah membuahkan hasil yang nyata. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan, hanya fakta yang menegaskan siapa yang benar-benar memiliki kendali. Ia berjalan ke jendela, menatap halaman yang kini rapi, cahaya matahari yang menyorot dedaunan, dan suara burung yang berkicau. Semua ini seolah memberi pesan, keseimbangan dan keadilan selalu menemukan jalannya. Fahri mungkin pernah menaklukkan dengan kesombongan, tetapi hukum, fakta, dan kesabaran diam-diam tak pernah salah alamat. Indah duduk kembali di sofa, matanya menatap teh di tangannya, lalu ke Ibu Sari. "Bu, aku rasa aku memahami sekarang. Kekuasaan sejati bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang memegang fakta dan bertindak dengan tepat. Dan rasa hormat, itu harus dibangun, bukan dipaksakan." Ibu Sari mengangguk, menepuk tangan anaknya lembut. "Benar, anakku. Hormat datang dari ketulusan dan kejujuran, bukan dari bentakan atau intimidasi. Kita bisa menegakkan semuanya dengan martabat. Itu yang membuat rumah ini kembali waras." Siang itu, mereka menata beberapa dokumen terakhir, memastikan semuanya rapi dan mudah diakses. Indah merasakan satu rasa kepuasan yang tenang. Rumah ini kini aman, aset sah berada di tangan yang benar, dan setiap langkah yang diambil sesuai hukum dan strategi matang. Tidak ada rasa dendam, hanya kesadaran bahwa karma, dalam bentuk kebenaran dan keadilan, telah berjalan dengan tepat. Indah menatap ruang tamu yang kini hening, merasakan betapa jauh perbedaan dari hari-hari yang penuh ketegangan dan bentakan. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa setiap tindakan yang ia ambil sebelumnya bukan hanya untuk mengusir Fahri, tapi untuk menegakkan prinsip hidup yang ia percayai. Harga diri, kepatuhan pada hukum, dan ketenangan hati lebih berharga daripada kesombongan sementara. Malam tiba, lampu lembut menyinari rumah. Indah duduk di sofa, menatap Ibu Sari yang menyusuri rak buku. Ia merasa hangat, damai, dan puas. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, hanya pemahaman bahwa setiap orang akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Kesombongan Fahri telah runtuh, dan kini rumah ini kembali menjadi tempat yang aman dan penuh cinta. Indah menarik selimut di bahunya, memandangi cahaya lampu yang memantul di lantai kayu, dan menarik napas panjang. Ia merasakan satu kesadaran dalam dirinya. Karma tidak pernah salah alamat. Fakta, hukum, dan ketenangan hati selalu menemukan jalannya. Yang salah atau sombong akan menemui konsekuensinya sendiri, tanpa perlu penghakiman atau bentakan. Ia menoleh ke Ibu Sari, tersenyum tipis, lalu menutup mata sebentar. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Rumah ini adalah simbol kemenangan martabat, strategi yang tepat, dan ketenangan hati. Indah tahu, semua yang mereka lakukan telah memberi pelajaran penting. Hidup dengan hormat, bertindak dengan bijak, dan percaya pada keadilan akan selalu membawa hasil yang tepat. Diam malam itu terasa sempurna. Tidak ada suara yang menegangkan, tidak ada kemarahan, hanya ketenangan, kedamaian, dan perasaan puas yang hangat. Indah tersenyum lembut, menarik napas panjang, dan membiarkan dirinya hanyut dalam kesadaran bahwa rumah ini kini benar-benar menjadi milik mereka. Tempat di mana martabat,
hormat, dan ketenangan hati selalu menang. Setiap konflik, kesalahan, atau kesombongan yang kita hadapi dalam hidup bukan hanya tentang kemenangan sementara atau kekuasaan yang tampak. Yang paling penting adalah menjaga harga diri, bertindak dengan bijak, dan bersandar pada kebenaran serta fakta. Ketenangan hati dan strategi yang matang selalu lebih kuat daripada kemarahan atau emosi sesaat. Ingat, karma dan keadilan akan berjalan dengan caranya sendiri, tidak pernah salah alamat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan indah, Ibu Sari, dan rumah mereka yang akhirnya menemukan ketenangan. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu bertindak dengan bijak, menghargai hukum, dan menjaga martabat